Kanagi Minato selalu memimpikan kekuatan para pahlawan legendaris. Ia mendambakan kekuatan yang memungkinkannya mengalahkan seluruh pasukan hanya dengan sebatang tongkat kayu, atau melontarkan mantra hanya dengan sebuah pikiran. Namun, kenyataan tidak seindah impian. Ketika Kanagi akhirnya masuk ke Akademi Pemburu, ia justru menjadi bahan ejekan, pecundang di antara para pecundang. Gagal melewati ujian kualifikasi, semua orang menertawakannya. Di antara mereka, siswa terbaik di kelas, Hizaki, adalah yang paling kejam. Bagi Hizaki dan teman-temannya, hiburan terbaik adalah memukuli Kanagi setiap hari dan merampas semua uangnya. Namun segalanya berubah ketika suatu hari Hizaki dan kelompoknya memutuskan untuk merampok sebuah mausoleum kuno tempat para pahlawan dimakamkan, dan mereka menyeret Kanagi bersama mereka. Mereka mulai mencuri harta-harta peninggalan kuno, sementara Kanagi berusaha menghentikan mereka. Usahanya hanya berakhir dengan tubuh yang babak belur, dilempar ke danau, dan dibiarkan mati. Di dasar danau itu, ratusan roh pahlawan legendaris muncul di hadapannya, menawarkan sebuah pilihan, kesempatan untuk memperoleh kekuatan salah satu dari mereka. Ia bisa menjadi apa saja, seorang pendekar pedang, penyihir, pemanggil makhluk, pemanah, ahli alkimia, atau bentuk kekuatan lainnya. Namun Kanagi telah terlalu lama menderita untuk puas dengan satu jenis kekuatan saja. Dengan keyakinan penuh, ia memilih semuanya. Para pahlawan memperingatkannya bahwa hal itu mustahil, terlalu berbahaya, dan tubuhnya tidak akan mampu menahan beban tersebut. Tapi ia tidak peduli. Maka ia pun memperoleh kemampuan dari 1000 pahlawan kuno. Saat ia muncul kembali dari dalam air, ia bukan lagi Kanagi Minato yang dikenal para penganiayanya. Mereka terperanjat melihatnya hidup, seperti kecoak yang menolak mati. Kanagi memungut sebatang tongkat dari tanah dan mengayunkannya di depan teman-teman Hizaki. Mereka hanya menertawakannya. Ketika kesabaran Hizaki habis, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Kanagi. Salah satu temannya, seorang pendekar pedang peringkat A, maju dengan percaya diri, dan langsung membayar nyawanya dalam sekejap. Teman lain, seorang penyihir, mulai melantunkan mantra panjang. Namun sebelum sempat menyelesaikannya, Kanagi melancarkan petir dari ujung jarinya, menyambar dan membakarnya hingga hangus. Kini hanya Hizaki yang tersisa. Saat Kanagi mendekat, Hizaki berusaha menolak kenyataan di hadapannya, bahwa Kanagi telah menyerap jiwa para pendiri melalui lambang kehampaan. Di dalam diri Kanagi, para pendiri bergembira, takjub akan kebebasan yang mereka rasakan setelah berabad-abad terkurung. Mereka saling berebut untuk mengambil kendali atas tubuh Kanagi, menjadikannya semacam ajang perebutan kekuasaan. Di antara mereka, pendekar agung Hinoki Reiichiro berbicara kepada Kanagi, menanyakan rencananya sembari menyingkirkan Hizaki sebagai sosok yang tidak penting. Ia mengarahkan perhatian Kanagi pada sesuatu yang jauh lebih mengancam di belakangnya. Kanagi menajamkan fokusnya lalu menatap Hizaki, yang gemetar ketakutan sambil berusaha memperingatkannya agar tidak meremehkan seorang pemburu peringkat A. Tanpa ragu, Kanagi melayangkan satu pukulan keras ke wajah Hizaki, hingga tubuhnya terpental ke udara. Setelah itu, pandangannya beralih ke sebuah kantong misterius yang memancarkan aura gelap. Saat ia memusatkan perhatian padanya, ledakan kekuatan besar tiba-tiba meledak keluar dari dalamnya, membuatnya terkejut tak siap menahannya. Hinoki tetap tenang dengan senyum tipis yang terukir di bibirnya. Sementara itu, di kota, seekor monster serigala berkepala 3 tengah menimbulkan kekacauan besar. Seorang pria memanggil Kisaragi, memintanya untuk menumpas makhluk tersebut. Kisaragi segera bergerak dan melancarkan serangan dahsyat dari atas, menghantam makhluk itu dengan kekuatan seperti air terjun yang menghempas. Kerumunan orang bersorak kagum, terpesona oleh kemampuannya mengalahkan monster peringkat A dalam sekejap. Kisaragi, seorang pemburu peringkat S, menerima pujian mereka dengan kerendahan hati. Namun ketika mereka bersiap untuk membuat laporan dan beristirahat, tiba-tiba aura menggelegar menyelimuti seluruh kota, diiringi tekanan luar biasa. Kepanikan melanda. Orang-orang berjatuhan, bahkan para pemburu pun kesulitan menahan kekuatan tersebut. Kisaragi menoleh dan melihat timnya dalam kesulitan. Ia segera menyadari bahwa para pemburu peringkat A dan B tidak mampu menahan sumber tekanan itu, menandakan kedatangan monster peringkat S. Di jalanan, orang-orang roboh di bawah beban kekuatan yang terpancar dari arah mausoleum para pendiri. Di hutan, Hizaki gemetar, berjuang untuk duduk, menatap dengan ngeri ketika sesosok monster raksasa muncul dari kantong di depan mereka. Ia bergumam tak percaya, mempertanyakan apakah itu iblis dan makhluk apa sebenarnya. Kanagi menjelaskan bahwa tindakan Hizaki telah membuka segel kuno, membebaskan salah satu monster bos dari menara yang selama ini tersegel. Hizaki segera memahami apa yang terjadi. Pencurian relik-relik dari tempat itu telah memecahkan segel kuat, membiarkan salah satu monster tertidur dari menara bebas berkeliaran. Hinoki, menganalisis makhluk tersebut dengan ketelitian tajam, langsung mengenalinya. Itu adalah perwujudan kehampaan, diklasifikasikan jauh di atas tingkat bahaya peringkat S. Menurut Hinoki, makhluk itu mampu membunuh banyak manusia dalam radius beberapa kilometer hanya dengan auranya yang beracun, dan pada masa mereka, keberadaannya bukanlah hal yang langka. Ketakutan menguasai Hizaki. Ia kehilangan akal dan berlari sekuat tenaga, yakin bahwa bertahan berarti mati. Namun Kanagi memahami naluri pemburu dan memperingatkan bahwa gerakan apapun hanya akan mengundang malapetaka. Peringatan itu datang terlambat. Begitu Hizaki mulai berlari,
monster itu langsung bereaksi dengan ketepatan predator sejati. Ia menyerang Hizaki menggunakan tentakel raksasanya. Hizaki hanya sempat mengangkat pedang untuk bertahan sebelum tentakel itu menembus dadanya dengan mudah. Pedang yang dulu pernah menebas naga kini tak berarti apapun di hadapan makhluk purba itu. Tubuh Hizaki segera diselimuti oleh tentakel yang menyerap seluruh esensinya. Jeritannya menggema, namun Kanagi hanya menyaksikan dengan tenang. Telah mengetahui bahwa nasib itu tak terelakkan. Hinoki, berdiri di samping Kanagi, memanfaatkan momen tersebut untuk meletakkan tangannya di bahu Kanagi. Ia mengusulkan agar ia diberi kendali penuh atas tubuh Kanagi, dan bertanya apakah Kanagi ingin menyaksikan gaya pedang satu tangannya. Namun sebelum tawaran itu sempat dibahas, para pendiri lain segera turun tangan, menarik rambut Hinoki dan menuduhnya berusaha merebut wadah yang begitu kuat untuk dirinya sendiri. Tertangkap basah, Hinoki mencoba meredakan situasi, tetapi usahanya sia-sia. Pada akhirnya, Kanagi menghentikan pertikaian itu dan menyatakan syaratnya sendiri, bahwa ia tidak akan memberikan kendali kepada satu individu pun. Tubuh Kanagi akan dibagi di antara para pendiri. Menurutnya, ia akan melampaui semuanya dan naik ke tingkat mereka, membuktikan nilainya hanya melalui kekuatan. Jika para pendiri ingin menggunakan tubuhnya, mereka harus menunjukkan kepadanya seperti apa kekuatan sejati itu. Hinoki, terkejut oleh keberanian Kanagi, menghunus pedangnya. Melihat kesempatan, ia menjadi yang pertama memulai proses penyatuan dengan tubuh Kanagi, sambil mengajak para pendiri lain melakukan hal yang sama. Saat Hinoki mengangkat pedangnya, bayangannya menyatu dengan Kanagi yang meniru gerakannya dan menargetkan anggota tubuh monster di depannya. Pedang Hinoki, dipandu oleh keahlian salah satu pendiri lainnya, menebas salah satu lengan iblis dalam satu tebasan pasti. Makhluk itu membalas dengan ayunan keras. Tetapi Kanagi, kini dipenuhi kekuatan dari pendiri lain, menghindar dengan kelincahan yang tak lagi manusiawi. Kekuatan demi kekuatan bertumpuk dalam dirinya, masing-masing pendiri mengambil giliran untuk mengendalikan gerakannya. Pengaruh sang guru tua memberinya kemampuan untuk mencengkeram tentakel makhluk itu dan menghantamkannya ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Serangan itu membuat monster tersebut terpental. Kanagi segera mengambil busur dari tanah dan menembakkan panah yang menembus tubuh makhluk itu. Ia lalu menggabungkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, dari pusaran angin, napas api, hingga serangan es. Hinoki kembali mengambil alih kendali, memungut pedang Hizaki yang patah dari tanah. Saat iblis itu mencoba menyerang dari bawah, mata Kanagi bersinar kuning ketika penyihir agung di dalam dirinya mengambil alih, menyambar makhluk itu dengan petir di tengah serangan. Dengan lompatan kuat, Kanagi melesat ke udara di atas monster tersebut. Hinoki, yang kembali berkuasa, melancarkan teknik khasnya, tebasan gelombang Gekirotachi satu tangan, yang membelah tubuh iblis itu menjadi dua dan mengakhiri amukannya. Senyum kemenangan muncul di wajah Kanagi saat makhluk itu tumbang. Di kejauhan, seekor gagak bertengger di dahan pohon, mengamati seluruh kejadian. Di kota, seorang pria yang berdiri di puncak menara menerima telepon, terkejut mendengar bahwa monster itu telah dikalahkan sebelum ia sempat turun tangan. Ia bertanya apakah ada pemburu kuat di sekitar lokasi, dan orang di ujung telepon menjelaskan bahwa, berdasarkan rekaman dari Gagak, seorang murid akademilah yang berhasil menewaskan monster tersebut. Pria itu, Ichihara Midori, awakenet terkuat di dunia, mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan murid itu. Keesokan paginya, Midori duduk di atas tumpukan bangkai monster sambil menghubungi direktur akademi. Ia melaporkan bahwa monster peringkat S telah dikalahkan, namun menegaskan bahwa bukan ia pelakunya. Berdasarkan rekaman Gagak, Kanagilah yang membunuh makhluk itu. Midori sulit mempercayainya, mengingat riwayat Kanagi yang gagal dalam ujian pemburu sebanyak 3 kali berturut-turut. Ia kemudian meminta bantuan sang direktur. Sementara itu, di akademi, para siswa ramai membicarakan kejadian hari sebelumnya. Aura menekan yang melanda telah membuat banyak orang tak mampu bergerak, dan kini mereka berspekulasi tentang siapa yang menewaskan monster itu. Seorang siswa bergurau kepada temannya, mengaku bahwa dialah yang melakukannya, namun temannya menolak, mengingat sudah 1 dekade berlalu sejak pemburu peringkat S terakhir muncul. Meski begitu, rumor terus beredar bahwa pembasmi monster itu memang seorang murid dari akademi mereka. Kanagi berjalan melintasi area kampus dengan tubuh gemetar, bertumpu pada tongkat untuk menjaga keseimbangannya. Ia mendengar percakapan para siswa yang masih membahas insiden besar kemarin, terkejut bahwa peristiwa itu menjadi satu-satunya topik pembicaraan di seluruh kampus. Tiba-tiba, seorang pria menabraknya hingga ia terjatuh ke tanah, lalu mencemooh dengan nada sinis, menganggap mustahil seseorang seperti Kanagi bisa menjadi pemburu S-Rang yang legendaris itu. Namun Kanagi tahu kebenarannya. Ia memang telah mengalahkan iblis itu, tetapi hanya karena meminjam tubuhnya bagi para pendiri. Kini, seluruh tubuhnya terasa nyeri hebat akibat pantulan kekuatan mereka. Saat ia berusaha bangkit, sebuah suara bergema dalam pikirannya dengan nada mengejek. Suara itu milik Hinoki, yang mengingatkannya pada ambisinya untuk melampaui para pendiri. Nada Hinoki terdengar seperti gabungan antara tantangan dan dorongan, membuat Kanagi menegakkan diri dan meneguhkan tekadnya untuk terus melangkah lebih tinggi. Mengingat kembali kata-kata yang diucapkannya malam sebelumnya, ia membalas dengan keyakinan yang tenang, menegaskan tekadnya tanpa keraguan. Dengan sisa tenaga, ia memaksa dirinya berdiri dan mengabaikan rasa sakit yang masih menghantam tubuhnya. Hinoki yang kini bersemayam di dalam dirinya tertawa pelan,
menyuruhnya untuk menunjukkan tekadnya. Saat memperhatikan para siswa di sekitar, Hinoki tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Para awakener di zaman ini tampak tak lebih kuat daripada manusia biasa, jauh berbeda dari para pejuang pada eranya. Ia merenung bahwa jika menara itu muncul kembali sekarang, dunia pasti akan menghadapi kehancuran. Namun lamunannya terhenti ketika ia merasakan aura kuat di dekat mereka. Kanagi yang melihat perubahan mendadak pada ekspresi Hinoki segera bertanya apa yang terjadi, tetapi Hinoki menepisnya, meskipun ia masih belum bisa menghilangkan rasa aneh dari energi besar yang barusan ia deteksi. Tepat saat itu, seorang profesor memanggil Kanagi dan menyuruhnya segera datang. Kanagi menduga hal itu berkaitan dengan surat pengunduran dirinya, sehingga ia melangkah ragu. Ia tahu betul bahwa dirinya telah gagal 3 kali dalam ujian kualifikasi pemburu, dan kegagalan itu berarti harus memulai semuanya dari awal. Namun, alih-alih menerima teguran, profesor tersebut justru memerintahkannya untuk menuju lapangan untuk mengikuti ujian ulang. Kabar itu membuat Kanagi tertegun karena kesempatan semacam itu nyaris tidak pernah terjadi. Di sisi lain, para siswa berkumpul di dekat jendela, berbisik penuh rasa ingin tahu. Tak seorang pun mengingat pernah ada ujian ulang pemburu sebelumnya. Di lapangan, Kanagi bersiap untuk sprint pertama sejauh 100 meter dengan rata-rata waktu 3,6 detik dan rekor terbaik 2,7 detik. Siswa yang menabraknya sebelumnya mencibirnya sebagai pecundang. Namun, ketika perlombaan dimulai, semua mata terbelalak tak percaya saat Kanagi melintasi garis akhir hanya dalam 1,2 detik. Ujian berikutnya adalah lari 30.000 meter dengan rata-rata 4 menit 20 detik dan rekor terbaik 3 menit 17 detik. Sekali lagi, Kanagi memecahkan batas, menuntaskannya hanya dalam 1 menit 17 detik. Tes-tes berikutnya, push up, bench press, dan lainnya, memberikan hasil serupa. Kanagi melampaui setiap catatan sebelumnya, bahkan menggandakan beberapa rekor terbaik. Para siswa terpana, sebagian mulai menaruh kekaguman pada kekuatan barunya. Sementara itu, Kanagi sendiri sempat bertanya-tanya apakah para pendiri masih membantunya. Namun Hinoki menepis dugaan itu dengan tenang, menegaskan bahwa semua hasil itu murni kekuatan Kanagi sendiri. Di ruang kepala akademi, Midori menerima berkas lengkap mengenai catatan Kanagi Minato. Saat ia membuka lembar demi lembar dokumen tersebut, rasa kagum muncul di wajahnya melihat rekam jejak Kanagi yang luar biasa. Namun kepala akademi menyampaikan keraguannya terhadap permintaan ujian ulang itu. Meskipun kemampuan fisik Kanagi tak terbantahkan, kekhawatiran sesungguhnya selalu terletak pada kapasitas sihirnya. Dalam setiap penilaian selama 3 tahun terakhir, tingkat mananya selalu tidak terdeteksi sama sekali, membuatnya tidak mampu menggunakan sihir. Karena itu, kepala akademi telah lama menilai bahwa Kanagi tidak layak mendapat perhatian dari akademi. Sekretaris Midori, yang tampak tidak terkejut dengan penjelasan itu, membenarkan bahwa hasilnya memang sesuai dugaan. Namun di balik sikap tenangnya, ia justru menaruh ketertarikan tersendiri, seolah yakin bahwa keadaan kali ini mungkin tidak akan berjalan seperti yang diperkirakan. Di lapangan pelatihan, Kanagi bersiap menjalani ujian pengukuran sihir. Profesor yang mengawasi ujian menjelaskan prosedurnya, bahwa Kanagi harus menyalurkan mana ke sebuah kipas besar dan membuatnya berputar dalam waktu 30 detik. Jumlah putaran yang tercatat akan menentukan nilai akhirnya. Standar umum berada pada 1513 putaran, sementara rekor tertinggi mencapai 4022 putaran. Saat Kanagi bersiap, kenangan tentang kegagalannya di masa lalu kembali menghantui. Betapapun keras usahanya sebelumnya, kipas itu bahkan tak pernah bergerak sedikit pun. Ketidakmampuannya merasakan mana selalu menjadi penghalang utamanya. Namun kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya, ia dapat merasakan energi itu mengalir di dalam dirinya, berasal dari telapak kaki kanan, berputar melalui tubuh, lalu kembali lagi. Ia menyadari bahwa pernapasannya dapat mengatur dan mempercepat aliran energi itu, hingga akhirnya bisa dilepaskan melalui telapak tangan kanannya. Ketika profesor memberi isyarat dimulainya ujian, Kanagi segera melepaskan mananya. Sekejap kemudian, kipas itu berputar dengan kecepatan luar biasa. Mesin penghitung kesulitan mencatat peningkatan yang begitu cepat, sementara hembusan angin yang dihasilkan membuat para pengamat tak mampu melihat angka di layar. Kecepatan terus meningkat melampaui batas yang bisa diukur, dan sebelum siapapun sempat bereaksi, mesin itu meledak. Kipas yang terlepas melesat melintasi lapangan seperti pisau pemotong. Para siswa menjerit panik ketika benda itu meluncur menuju gedung utama dan menghantam langsung ruang kepala akademi dengan dentuman keras. Di dalam ruangan, kepala akademi nyaris tertimpa reruntuhan dan jatuh karena terkejut. Sekretaris Midori yang terpaku hanya bisa menatap tak percaya terhadap apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Midori sendiri tetap tenang dan malah tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa kemiripan antara kekuatan Kanagi dengan miliknya sendiri tak terbantahkan. Menurutnya, hanya ada satu orang sebelum Kanagi yang pernah menghasilkan nilai tak terukur, dan orang itu adalah dirinya sendiri. Profesor yang masih berusaha memahami apa yang baru saja ia saksikan akhirnya menyatakan bahwa Kanagi telah lulus ujian pemburu. Sorak-sorai menggema di antara para siswa yang bersorak gembira. Kanagi bukan hanya memecahkan semua rekor, tetapi juga melampaui setiap ekspektasi yang ada. Sementara itu, ia memandangi kedua tangannya yang bergetar, tak percaya bahwa selama ini ia hidup dengan keyakinan bahwa dirinya tak memiliki kemampuan sihir, padahal kekuatan itu telah ada di dalam dirinya sejak awal.
Dari kejauhan, Hinoki mengamati pemandangan itu dengan kepuasan tenang karena telah memperkirakan hasil tersebut sejak awal. Sementara itu, Kanagi menyadari bahwa segalanya telah berubah. Dengan menyerahkan tubuhnya kepada para pendiri, ia telah membangkitkan potensi tersembunyi yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Hinoki tidak dapat menahan tawa kecil, mengamati dalam hati bahwa sosok di hadapannya bukanlah manusia biasa. Dengan lambang kehampaan yang menandai takdirnya, seolah-olah ia telah menunggu saat ini selama lebih dari 1 abad. Namun sebelum ia sempat menelusuri pikiran itu lebih jauh, kehadiran yang luar biasa tiba-tiba turun menimpa mereka, memancarkan gelombang kejut yang mengguncang udara. Kekuatan dahsyat itu membuatnya terdiam sejenak. Pikirannya berusaha memahami ledakan energi yang baru saja terjadi, namun Hinoki segera mengenali aura luar biasa itu sebagai energi yang sama dengan yang ia rasakan pagi tadi. Di hadapannya kini berdiri sosok legendaris yang seolah muncul dari tekanan udara itu sendiri, Midori. Melihatnya, Kanagi terpaku dalam keterkejutan, menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan pemburu terkuat yang pernah ada. Saat Midori mendarat, ia langsung berbicara kepadanya. Ia mengakui pencapaian Kanagi dalam ujian pemburu dan memberikan pengakuan atas keberhasilannya, meski Kanagi nyaris tak mampu membalas sepatah kata pun. Setelah itu, Midori menyampaikan tantangan baru, sebuah ujian tambahan. Ia menginginkan Kanagi untuk mencoba mendaratkan satu serangan padanya, pada sang pemburu terkuat di dunia. Mendengar hal itu, Kanagi membeku di tempat, sulit mempercayai pendengarannya. Midori, yang kini berusia 23 tahun, telah meraih gelar pemburu penuh saat baru berusia 9 tahun. Prestasinya begitu legendaris, tak tertandingi sepanjang sejarah. Ia telah membumi hanguskan ribuan iblis hanya dalam hitungan detik. Kekuatannya begitu luar biasa hingga para pemburu lain pun tak berani menantangnya. 10 tahun lalu, ia seorang diri memusnahkan wabah pandemonium, dan 5 tahun sebelumnya, ia menghentikan bencana besar di Kyushu. Ia adalah singularitas hidup. Ketika Midori menjelaskan tantangannya, Kanagi hanya dapat terdiam dalam ketidakpercayaan, sementara Hinoki merasa bersemangat dan mendesaknya untuk segera menyerahkan tubuhnya. Namun Midori menjabarkan syarat pertarungan itu dengan cara yang sederhana. Kanagi memiliki waktu 1 menit untuk menyerangnya. Apakah ia berhasil atau gagal, tidak akan ada konsekuensi. Midori sendiri hanya akan membalas 1 kali setiap 10 detik, memastikan pertarungan berlangsung adil. Tidak perlu ragu, tidak perlu gentar. Segala kemampuan dan senjata diperbolehkan, sementara Midori tidak akan menggunakan kekuatannya sama sekali. Sebagai bukti ketulusannya, Midori memanggil sekumpulan besar senjata legendaris, memberi Kanagi kebebasan untuk memilih apapun yang ia kehendaki. Pemandangan banyaknya senjata legendaris yang muncul seketika menambah kesan tidak nyata dari tantangan tersebut. Kebingungan memenuhi benak Kanagi ketika menyadari bahwa ia akan melawan sosok terkenal itu dalam duel 1 lawan 1. Masih ragu, ia sempat bertanya apakah ia benar-benar bebas menggunakan senjata apapun. Sebagai jawaban, Midori dengan santai mengambil sebuah katana, menggenggamnya ringan namun mantap. Dengan gerakan mudah, ia membelah bilah pedang itu menjadi 2 seolah hanya sepotong ranting rapuh. Ia kemudian menyatakan tanpa sedikit pun nada kesombongan bahwa tubuhnya melampaui ketajaman setiap bilah pedang yang pernah ada. Kanagi nyaris tidak sempat memproses apa yang baru saja disaksikannya ketika ketidaksabaran Hinoki memuncak. Nada frustrasi terdengar jelas dalam suaranya saat ia menuntut untuk mengambil alih. Ia tidak sanggup menahan diri di hadapan kepercayaan diri Midori yang begitu luar biasa hingga amarahnya meluap, menyatakan bahwa kata-kata seperti itu tidak bisa dimaafkan. Kanagi dapat merasakan energi Hinoki yang melonjak. Kehadirannya kian menguat seolah siap melepaskan seluruh kekuatannya. Saat itu, ia menyadari bahwa kekuatan Midori sebanding dengan para pendiri sendiri. Menghadapi kekuatan sebesar itu, ia tahu tak ada peluang nyata untuk menang. Namun kesadaran itu datang bersamaan dengan kenyataan bahwa ia tidak punya waktu untuk ragu. Sementara itu, para siswa telah berkumpul untuk menyaksikan pertarungan. Tanpa peringatan, Midori memulai hitungan mundur. Senyum tipis terlukis di wajahnya saat ia memberi isyarat dimulainya ujian. Kanagi segera meraih pedangnya dan menyerbu ke arah Midori dengan tekad penuh. Hinoki mempertanyakan apakah ia berniat bertarung sendirian, menegaskan bahwa itu tidak adil, namun Kanagi mengabaikannya dan terus menyerang. Meski sadar bahwa usahanya tampak sia-sia, ia meyakini bahwa untuk menjadi legenda, ia harus mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan pinjaman dari para pendiri. Ia mengayunkan pedangnya ke arah Midori, tetapi Midori menghindar dengan gerakan sederhana seolah tanpa usaha. Bahkan ketika Kanagi menyerang bertubi-tubi, Midori masih sempat berbicara santai di telepon, menanyakan media sosial yang ia gunakan, sambil berkomentar bahwa insiden ini pasti akan direkam dan menjadi viral. Para siswa menyaksikan dengan mata terbelalak, tak percaya bahwa Midori dapat menghindari setiap serangan tanpa sedikit pun keseriusan. Meski Kanagi terus menyerang tanpa henti, salah satu siswa memperhatikan sesuatu yang berbeda pada gerakannya. Ketika diperhatikan lebih cermat, Kanagi mengangkat pedangnya, berpura-pura melakukan tebasan vertikal sebelum dengan cepat mengubah arah menjadi serangan horizontal yang diarahkan ke kaki dan leher Midori. Gerakannya begitu sempurna hingga Kanagi sendiri kagum melihat betapa alami tubuhnya bergerak. Ia menyadari bahwa dirinya tidak merasa lelah dan mulai bertanya-tanya apakah ini efek dari kekuatan para pendiri yang mengalir dalam dirinya. Namun pikirannya terputus ketika Midori meletakkan 1 jari di kepalanya.
bersiap untuk menyentilnya, sambil dengan tenang menyebutkan bahwa 10 detik telah berlalu. Kanagi dengan susah payah menghindar, dan kekuatan yang dilepaskan Midori seketika menghancurkan seluruh lapangan. Melihat kehancuran itu, Kanagi sadar bahwa jika serangan tadi mengenainya, kepalanya pasti telah lenyap. Midori menatap tangannya dengan bingung, merasakan bahwa tidak ada niat jahat dari Kanagi dan bertanya-tanya apakah ia baru saja salah mengukur kekuatannya sendiri. Ketakutan menyergap Kanagi ketika menyadari bahwa jika keadaan ini berlanjut, ia pasti akan mati. Dalam keputusasaan, ia mencoba mengingat kembali sensasi dari dirinya yang lebih kuat. Ketika ia memusatkan konsentrasi, aura dahsyat meledak dari tubuhnya, mengejutkan Midori. Kanagi melancarkan serangan baru, kecepatannya meningkat pesat. Para siswa bersorak kagum, menyebut bahwa kamera bahkan tidak dapat mengikuti gerakan mereka. Midori menyadari adanya perubahan dalam keberadaan Kanagi dan mulai bertanya-tanya apakah ada kondisi tertentu untuk mengaktifkan kekuatan itu, atau mungkin Kanagi sengaja merahasiakannya. Saat menyadari bahwa 10 detik berikutnya telah berlalu, Midori memutuskan untuk menyerang balik dengan lebih ringan kali ini. Ia menunduk, memosisikan jarinya untuk menyentil kembali, namun alih-alih di kepala, kali ini ia menyentuh dada Kanagi, mengirimnya terpental keras hingga menabrak dinding. Kanagi memuntahkan darah, namun justru merasa takjub akan pengalamannya. Ia terpesona oleh kenyataan bahwa dirinya tengah bertarung melawan sosok terkuat di dunia para awakener. Ia menyadari bahwa jika tubuhnya masih sama seperti kemarin, ia pasti sudah tewas oleh serangan itu. Kesadaran tersebut membuatnya tersenyum, karena berarti ia tengah berkembang menjadi lebih kuat. Namun, ia juga memahami bahwa kemampuan yang dimilikinya saat ini belum cukup untuk lulus dari ujian Midori. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk terus maju dengan kekuatan mentah dan kembali menyerang Midori. Tiba-tiba, Midori muncul di sampingnya dengan kecepatan yang mustahil diikuti, membuat Kanagi spontan berhenti. Dengan nada tenang, Midori meminta maaf dan menyatakan bahwa ia sudah melihat cukup banyak. Ia menambahkan bahwa 30 detik telah berlalu, lalu memukul tengkuk Kanagi hingga kesadarannya perlahan memudar. Saat tubuh Kanagi jatuh, Midori memperhatikan bahwa pemuda itu memang jenius, namun belum mencapai tingkat rekan-rekannya. Pada akhirnya, Kanagi gagal sepenuhnya melepaskan kekuatan yang sebelumnya dirasakan Midori. Midori kemudian memanggil sekretarisnya, memberitahu bahwa mereka sebaiknya kembali, sambil mengungkapkan rasa kecewanya terhadap hasil ujian tersebut. Namun tiba-tiba, Kanagi menggenggam pedangnya, dan Midori segera merasakan aura kuat dari belakangnya. Ketika ia menoleh, tubuh Kanagi tampak memancarkan energi yang luar biasa. Suara Hinoki terdengar berbicara melalui tubuh Kanagi, menyebut bahwa bocah keras kepala itu sudah tertidur, dan kini ia bisa mengambil alih sepenuhnya. Melangkah maju, Hinoki mengusulkan agar pertarungan mereka diperpanjang sedikit lagi. Sementara itu, roh Kanagi yang terpisah dari tubuhnya panik melihat Hinoki mengambil kendali. Namun, Midori hanya tersenyum, mengenali keberadaan yang sebelumnya ia rasakan. Ia bertanya-tanya apakah ini sosok yang benar-benar berbeda atau sekadar kemampuan khusus. Namun ia mengerti satu hal, Kanagi kini telah menjadi monster. Dalam kendali Hinoki, tubuh Kanagi tiba-tiba melancarkan serangan, berteriak agar Midori tidak melamun. Midori segera menyadari perubahan besar pada gerakan lawannya. Kecepatan dan kekuatannya meningkat tajam. Tiba-tiba, pedang Kanagi nyaris mengenai wajah Midori, namun ia sempat menunduk untuk menghindar. Kanagi kembali mengayun, memaksa Midori melompat mundur demi menjaga jarak. Masih diliputi keterkejutan, Midori memperhatikan bagaimana Kanagi dengan cepat memosisikan pedangnya untuk serangan berikutnya. Ayunan pedang itu kembali dilancarkan, dan Midori menunduk tepat waktu, membuat tebasan tersebut menghantam bangunan di belakangnya. Para siswa di dalam gedung itu panik dan berhamburan, menyadari bahaya yang mengancam. Midori melihat bahwa serangan Kanagi kini sulit diprediksi, namun ia masih mampu membaca alur gerakannya. Gerakan itu mengingatkannya pada gaya pedang kuno, seperti arus air yang mengalir tanpa henti. Sambil mengangkat telapak tangannya, Midori tertawa dan menyebut bahwa keterampilan seperti itu memang diperlukan untuk mengalahkan seorang esrang sepertinya. Ia kemudian mengangkat tangannya lagi, berniat menidurkan Kanagi sekali lagi, sambil mencatat bahwa baru 40 detik berlalu. Namun, Kanagi tiba-tiba melaju dengan kecepatan luar biasa, mengayunkan pedangnya sambil berteriak bahwa Midori tak akan mampu mengenainya. Midori segera melompat ke belakang untuk menghindar, tertawa kecil sambil mengakui kemampuan Kanagi yang mengesankan. Para siswa yang menyaksikan hanya bisa terpaku, sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Saat Midori bertahan, Kanagi berteriak bahwa Midori membosankan dan menuntut agar ia tidak menahan diri. Ia memperingatkan bahwa jika Midori meremehkannya, ia akan mengalahkannya habis-habisan. Tanpa ragu, Kanagi melompat maju untuk menyerang. Namun Midori hanya tertawa dan menanggapinya dengan tenang. Dengan satu tendangan cepat, Midori menendang batu ke arah tumpukan senjata di belakangnya. Seketika, senjata-senjata itu melayang di udara. Midori meloncat, membuat Kanagi lengah, lalu meraih salah satu senjata yang mengambang di atas mereka. Dengan penuh semangat, Kanagi berseru bahwa Midori akhirnya bertarung dengan sungguh-sungguh. Keduanya pun terlibat dalam pertempuran sengit di udara, saling beradu kaki demi kaki, membuat para siswa yang menyaksikan terpukau. Mereka meraih setiap senjata di dekatnya dan menghancurkannya hanya dengan kekuatan fisik mereka. Sementara itu, di dalam tubuh Kanagi,
Para pendiri memperhatikan bagaimana Hinoki melepaskan seluruh kekuatannya. Mereka terkesan karena Midori mampu mengimbanginya. Roh tua di antara mereka menyarankan untuk ikut bertarung. Namun salah satu pendiri lainnya menegurnya dan menyebutnya tidak tahu tempat. Penyihir agung yang sejak tadi diam menyadari bahwa Kanagi tengah mempelajari setiap gerakan Hinoki, mencoba memahami dan menirunya. Ia memperhatikan bagaimana Hinoki mengubah titik berat tubuhnya ketika melompat dari bawah, tetapi pedang di tangannya kembali hancur berkeping-keping. Merasa frustrasi dengan kualitas senjata yang buruk, Hinoki pun diliputi amarah. Di sisi lain, Midori justru menikmati pertempuran itu, merasa bersemangat dan terhibur. Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa tidak ada pedang tersisa dan bertanya-tanya apakah Kanagi akan menggunakan senjata api. Dengan senyum mengejek, Midori berseru bahwa hanya 10 detik tersisa sambil menggoda, menanyakan apa yang akan dilakukan Hinoki selanjutnya. Hinoki melirik ke arah gedung di belakangnya sebelum melompat ke sana. Ia langsung menuju pria yang sebelumnya telah mendorong Kanagi dan merampas pedangnya. Tepat pada saat itu, Midori melompat mendekat dan menghantam dengan tinjunya. Benturan tersebut menimbulkan ledakan keras di dinding gedung. Untungnya, Hinoki sempat menghindar dan muncul kembali tepat di depan Midori. Keduanya kembali bertarung di udara, saling bertukar serangan. Midori berteriak bahwa pertarungan ini menyenangkan dan mengusulkan agar mereka melanjutkannya sedikit lebih lama. Sementara itu, para siswa menyadari bahwa gedung tempat mereka bertarung hampir runtuh. Ketika pertempuran mencapai atap, sekretaris Midori menatap pemandangan itu dengan tenang. Midori kemudian menempelkan tangannya pada sebuah kipas besar dan menggenggamnya erat hingga permukaannya retak. Ia melepaskan kipas tersebut dari bangunan dan mengarahkannya ke Hinoki. Dengan lemparan kuat, ia mengirimkan benda itu meluncur ke arahnya. Namun, ia terkejut ketika Hinoki menebas kipas tersebut menggunakan pedang satu tangannya dengan teknik pedang bergaya dadu. Kipas itu hancur menjadi serpihan kecil, membuat Midori semakin bersemangat dan memuji keterampilan Hinoki. Namun, Hinoki tidak menyia-nyiakan waktu dan segera melemparkan pedangnya ke arah Midori. Betapa terkejutnya ia ketika pedang itu hancur saat bersentuhan. Midori mengangkat tangannya, mengarahkannya ke Hinoki, dan dengan tenang menyatakan bahwa 60 detik telah berlalu sebelum menghantam Hinoki dengan telapak tangannya, membuatnya terpental keras ke bawah. Hinoki mengumpat pelan, namun sebelum sempat bereaksi, Kanagi tiba-tiba melompat ke punggungnya dan mendorongnya kembali ke arah para pendiri. Saat serangan Midori hampir mengenai, Kanagi berhasil menepisnya dengan satu gerakan halus, membuatnya lolos dari serangan itu dengan selamat. Manuver tak terduga itu membuat Hinoki dan Midori sama-sama terkejut. Namun, benturan keras menyebabkan salah satu tangan Kanagi patah. Meskipun demikian, ia tetap fokus pada tujuannya dan melayangkan tinju ke wajah Midori dengan tangan yang masih berfungsi. Dari dalam, pertempuran antara dua singularitas itu terasa tak berkesudahan. Benturan sengit demi hasil yang tampak kecil, seperti pertandingan catur di mana kedua pemain memiliki kemampuan setara. Meski intens, Hinoki menyadari bahwa waktu yang berlalu sebenarnya hanya sekejap. Ia menatap dengan kebanggaan tersembunyi, menyadari bahwa Kanagi telah membuka jalan baru menuju kemenangan. Namun, Kanagi terkejut ketika melihat Midori berhasil menghentikan tinjunya tepat waktu. Frustrasi menguasainya karena ia menyadari gagal memberikan pukulan bersih. Namun, di luar dugaan, Midori tersenyum dan dengan sengaja menarik tinju Kanagi ke wajahnya sendiri, mengakui usahanya. Tanpa ragu, ia menyatakan bahwa Kanagi telah lulus. Sebelum keduanya sempat bereaksi lebih jauh, mereka sama-sama roboh ke tanah. Para siswa yang menyaksikan kebingungan, berbisik pelan mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Masih memeluk tubuh Kanagi yang tak sadarkan diri, Midori memanggil sekretarisnya, Rin, dan memberitahunya bahwa mereka akan pergi. Rin segera mendekat dan menanyakan hasilnya. Midori menjawab bahwa Kanagi telah lulus dan mengakui bahwa ia merasa tertarik padanya. Namun, ia juga menambahkan bahwa tanpa sengaja telah mematahkan lengan Kanagi dan meminta Rin untuk menyembuhkannya. Rin menyetujui tanpa ragu. Para siswa yang mendengar percakapan itu sulit mempercayai kenyataan bahwa Kanagi berhasil. Tak lama kemudian, kesadaran itu muncul di antara mereka dan sorak-sorai menggema di seluruh lapangan karena Kanagi berhasil memukul Midori. Kegaduhan itu membuat Kanagi tersadar. Saat Rin sedang menyembuhkan lengannya, ia memperingatkannya agar tidak bergerak. Kanagi menurut sambil mengucapkan terima kasih, dan Rin mengucapkan selamat atas keberhasilannya melewati ujian. Masih sulit percaya, Kanagi segera bangkit dan bertanya apakah ia benar-benar berhasil memukul Midori. Sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, Midori tiba-tiba muncul di sampingnya, tampak terhibur oleh reaksinya. Tanpa menunda, Midori menegaskan bahwa lulus tetaplah lulus. Ia mengakui bahwa di pertengahan pertarungan ia mulai bersungguh-sungguh. Midori kemudian memuji kemampuan Kanagi, mengagumi keahliannya menghindari serangan terkuat serta kelincahan gerakannya. Ia mendorong Kanagi agar bangga atas pencapaiannya itu. Setelah menenangkan diri, Kanagi menerima pujian tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menanyakan langkah selanjutnya setelah dinyatakan lulus. Pertanyaannya membuat Rin terdiam sejenak sebelum menatap Midori, yang sama bingungnya dan tampak mencari jawaban. Malam harinya, di rumah, Kanagi membantu ibunya membersihkan meja sementara perempuan itu menyiapkan makanan di dapur. Dengan nada santai, ibunya menanyakan berapa banyak tamu yang akan datang, dan Kanagi masih belum yakin,
memperkirakan hanya satu orang. Sang ibu merenungkan kejadian hari itu, menyebut bahwa hari itu merupakan momen besar. Ia menambahkan bahwa bukan hanya karena Kanagi telah lulus ujian pemburu, tetapi juga karena ia berhasil menarik perhatian Midori. Ia mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan putranya, percaya bahwa Kanagi selalu mampu mencapai apapun berkat kerja kerasnya. Kanagi mendengarkan dengan tenang, mengakui kata-katanya dalam diam. Namun, ekspresi ibunya segera berubah ketika ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang seseorang yang begitu terkenal berkunjung ke rumah mereka, bahkan berseloroh bahwa orang itu mungkin mengira rumah mereka seperti kandang anjing. Kanagi yang jengkel segera menepis anggapan itu dan menegaskan bahwa Midori bukan tipe orang yang akan menilai hal semacam itu. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah dan membantu ibunya, ia akhirnya merebahkan diri di atas tempat tidur, pikirannya masih tertinggal pada kejadian hari itu. Tatapannya terarah pada kartu yang diberikan Midori, dan perasaan ragu perlahan menyelimuti dirinya. Ia bertanya-tanya mengapa Midori tampak tidak memikirkan situasi itu dengan sungguh-sungguh. Pikirannya melayang kembali ke medan pertempuran siang tadi, mengingat saat Rin menjatuhkan Midori dengan memelintir kakinya. Ia masih dapat mendengar teriakan kesakitan Midori ketika Rin menahannya. Saat itu, Midori mengingatkan Kanagi tentang ucapannya sebelumnya, menyinggung bahwa ia telah setuju menjadi salah satu rekannya setelah kemenangan itu. Kanagi yang bingung membantah pernah mengatakan hal semacam itu. Rin yang semakin marah mempererat cengkeramannya pada kaki Midori. Midori kemudian memberitahu Kanagi bahwa terlalu banyak mata yang memperhatikan mereka, lalu menyarankan agar datang ke rumahnya malam itu untuk membicarakan segalanya secara rinci. Ia berjanji akan menjelaskan pilihan yang tersedia dan mengungkap siapa musuh sebenarnya. Kanagi merenungkan siapa yang dimaksud sebagai musuh itu, karena menara sudah dihancurkan oleh para pendiri, dan para pemburu saat ini hanya ditugaskan membasmi monster yang lolos dari retakan dimensi. Ia bertanya-tanya apakah ada alasan lain di balik semua itu, namun pikirannya perlahan memudar saat ia terlelap. Tiba-tiba, teriakan Hinoki membangunkannya dengan kaget. Ia melihat Hinoki dan para pendiri berkumpul di kamarnya. Dengan bingung, ia menanyakan alasan mereka ada di sana dan apa yang sedang terjadi. Namun Hinoki hanya mengatakan bahwa mereka tengah mendiskusikan sesuatu dan baru saja selesai. Masih kebingungan, Kanagi secara refleks menutupi dirinya dan dengan cemas bertanya apakah mereka sudah memutuskan siapa yang akan mengambil tubuhnya. Sebelum Hinoki sempat menjawab, bel pintu berbunyi. Kanagi meminta maaf, mengira bahwa itu adalah Midori, dan menyarankan agar pembicaraan dilanjutkan nanti. Ia berjalan menuju pintu, memperhatikan kegelapan di luar dan merasakan kegelisahan yang samar. Namun keterkejutannya memuncak ketika mendapati ibunya tergeletak di lantai. Rasa panik menyergapnya, ia memanggil sang ibu dan hendak berlari menghampiri, tetapi langkahnya terhenti ketika melihat seseorang duduk di dapur. Orang asing itu tengah menikmati makanan yang telah disiapkan ibunya, memuji rasanya sambil mengabaikan kekacauan di sekitarnya. Dengan nada mengejek, pria itu berkomentar bahwa Kanagi seharusnya lebih tegas terhadap ibunya dan menambahkan bahwa jika ingin membuat pelanggan terkesan, mereka sebaiknya menyediakan makanan dengan kualitas lebih baik. Kanagi menuntut untuk tahu siapa pria itu dan apa yang telah dilakukannya pada ibunya. Tanpa terganggu, pria itu membentak agar Kanagi menjaga nada bicaranya, lalu memperkenalkan diri sebagai Haitani Goro, seorang pemburu peringkat S dan rekan Midori. Haitani kemudian memerintahkan Kanagi untuk mengambil barang-barangnya, menyatakan bahwa mereka akan pindah ke markas mereka. Amarah membara dalam diri Kanagi, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung melayangkan pukulan ke arah Haitani. Namun, Haitani dengan mudah menghindar dan muncul di belakangnya. Ia bertanya apakah Kanagi bermaksud menantangnya. Kanagi terdiam, mengingat kembali kata-kata ibunya tentang bagaimana ia berjanji akan membesarkannya sendirian dengan penuh kebanggaan setelah ayahnya meninggal dunia. Ia teringat pada sepatu usang yang tetap dikenakan ibunya meski sudah rusak, sambil menyuruhnya membeli sepatu baru untuk dirinya sendiri. Ia juga mengingat ucapan selamat yang diberikan ibunya sebelumnya, disertai janji untuk memasakkan tonkatsu kesukaannya untuk makan malam. Dengan tekad bulat, Kanagi menatap tajam ke arah Haitani dan menuntut penjelasan tentang apa yang telah dilakukan terhadap ibunya. Hinoki yang memperhatikan situasi itu mengenali bahwa Haitani adalah seorang pemburu peringkat S dari era sebelumnya. Kesal melihat sosok yang ia anggap meniru Midori, Hinoki menyatakan bahwa sudah waktunya untuk bertindak. Para pendiri yang telah menyaksikan pertarungan Kanagi dengan Midori kini memahami bagaimana seharusnya mereka memperlakukan Kanagi ke depannya. Haitani yang terhibur menertawakan Kanagi, menyebut ekspresi marahnya cukup menggemaskan. Ia mengangkat tangannya hendak menampar, tetapi Kanagi tetap berdiri tanpa gentar. Saat pukulan itu hampir mengenai, Kanagi dengan mudah menangkap tangan lawannya dan dengan kekuatan yang mengejutkan memutarnya ke belakang. Pendiri tertua yang menyaksikan hal itu terkejut, mengenali teknik tersebut dari pertempuran masa lalu melawan monster. Tiba-tiba, Haitani terlempar keluar jendela dan menabrak dinding halaman belakang. Namun, ia berhasil mendarat dengan kedua kaki sebelum menyentuh tanah. Setelah menstabilkan diri, Haitani melangkah maju, masih memproses apa yang baru saja terjadi. Bertanya-tanya apakah ia baru saja menyaksikan teknik Aikido. Mengingat pertarungan Kanagi dengan Midori siang tadi, ia teringat bukan hanya pada aura besar dan kemampuan pedang Kanagi, tetapi juga kekuatan aneh yang menyertainya. Ia mengakui ketangguhan Haitani, menyebut bahwa tubuhnya bahkan lebih kuat daripada Hizaki. Kesabaran Kanagi mulai menipis,
Ia menuntut jawaban dan mendesak Haitani untuk mengungkap apa yang telah dilakukan terhadap ibunya yang kini masih terbaring kesakitan karena racun yang menyebar di tubuhnya. Haitani menertawakan ketidaktahuan Kanagi, lalu dengan senyum sinis akhirnya mengungkap kebenaran. Ia menyatakan bahwa ibunya menghalangi jalan, jadi ia menidurkannya menggunakan racun. Dengan nada meremehkan, ia menambahkan bahwa jika beruntung, ibunya mungkin hanya akan mengalami efek samping ringan. Kanagi menatapnya dengan bingung, berusaha memahami maksud ucapannya, lalu bertanya mengapa mereka tega melukai keluarga seseorang yang mungkin akan menjadi rekan mereka. Haitani hanya tertawa mendengar kata rekan sebelum tiba-tiba menghilang dari pandangan dan muncul di belakangnya, siap menyerang. Kanagi nyaris menghindari serangan itu, tetapi serangan lanjutan terus beruntun tanpa henti. Dalam serangannya, Haitani berteriak bahwa Kanagi tidak akan pernah menjadi rekan mereka, karena ia hanyalah boneka yang menuruti perintah. Ia mengejeknya, mengatakan bahwa ketika orang-orang yang ia cintai dijadikan sandera, ia tak akan punya pilihan selain menyerah, menyebutnya terlalu naif. Sebelum sempat bereaksi, Haitani menginjak kakinya dan menebas pipinya sambil mengejek apakah ia benar dalam perkataannya. Kanagi segera mundur, merasakan sensasi panas yang menyengat di wajahnya. Saat menyentuh luka itu, ia menyadari bahwa racun telah mulai menyebar. Haitani menyeringai, memperlihatkan jari-jarinya yang kini dilapisi jarum-jarum halus beracun. Ia mengejek bahwa racun itu sudah masuk ke dalam tubuhnya, lalu menjelaskan bahwa kemampuannya memungkinkan ia memproduksi puluhan jenis racun dari tubuhnya yang disebut Phantom Bugs Poison, Deadly Fission. Mengeluh tentang betapa merepotkannya misi ini, Haitani menambahkan bahwa jika ia mau, ia bisa melepaskan gas beracun mematikan dalam radius 5 km. Tetapi melakukannya di tengah kota bukanlah pilihan yang bijak. Ia menyatakan bahwa racun itu akan membunuhnya dalam waktu 1 menit kecuali jika ia bersedia bergabung dengan organisasi mereka. Dalam hal itu, ia akan diberi penawar. Jika menolak, maka ia akan mati. Ia merenungkan betapa mematikannya racun milik Haitani, menyadari bahwa bagi manusia biasa, itu adalah vonis mati yang tak terhindarkan. Sambil menatap tangannya, ia memanggil Dewi Pengobatan, Valentine, dan bertanya apakah ia hadir di dalam dirinya. Para pendiri mengalihkan pandangan mereka ke arah Valentine yang tampak bingung dan terkejut. Ia meminta maaf karena memanggilnya begitu mendadak, lalu memohon agar nanti ia bersedia mengajarinya cara menetralisir racun tersebut. Dengan gugup, Valentine menyetujui permintaan itu. Haitani yang kesal melemparkan gelombang racun lain sambil berteriak, menuntut penjelasan atas omong kosong yang ia ucapkan. Ia dengan cekatan menghindar, menjelaskan bahwa teknik Aikido yang ia gunakan sebelumnya dipinjam dari Dewa Tangan, Kudo Hyuma. Lelaki tua yang bersemayam di dalam dirinya terkejut, menyadari bahwa ia berhasil meniru gerakannya hanya dari 1 kali pengamatan. Setelah itu, ia memanggil 10.000 pasukan pembantai Hinoki, tombak biru kehancuran Shimmer Kalsis, serta busur surgawi Margit. Ia menjelaskan bahwa ia telah mempelajari dan menghafal seluruh catatan mereka, lalu memberitahu Haitani bahwa para pendiri yang dulu ia hormati kini tinggal di dalam dirinya. Perkataan itu membuat Haitani kebingungan. Namun bukannya takut, ia justru marah dan berteriak bahwa ia akan memperkenalkannya pada dunia penderitaan. Haitani menyerang dengan jarum-jarum racunnya, tetapi ia melompat mundur tepat waktu, menghindari serangan itu. Ketika jarum Haitani mengenai pohon di dekatnya, pohon itu langsung layu dan mati seketika. Tanpa ragu, Haitani meluncurkan serangan berikutnya, sambil berteriak bahwa jika ia bersujud dan memohon ampun, mungkin ia masih akan memberinya penawar untuk mengurangi rasa sakit. Ia memperingatkan bahwa begitu rasa sakit menguasai tubuhnya, ia tak akan bisa kembali normal dan pikirannya akan lenyap dalam kegilaan. Namun, ia tetap diam, menunggu saat yang tepat ketika tangan Haitani semakin dekat. Tepat ketika Haitani hampir menyentuhnya, ia bergeser ke samping dengan cepat dan menempelkan telapak tangannya ke dada Haitani, mengaktifkan teknik Fist of Saint Wontak. Haitani memuntahkan darah akibat benturan keras itu, membuat Wontak yang bersemayam di dalam dirinya terkejut. Kekuatan hantaman tersebut menghantamkan Haitani ke tiang lampu di tepi jalan. Tanpa menunda, ia menendang dengan teknik Feet of Light Eilersen, mengirim Haitani terlempar jauh. Eilersen yang berada di dalam dirinya tercengang melihat kekuatan itu. Namun, Haitani berhasil bangkit dan pulih dengan cepat. Dalam sekejap, ia sudah muncul di depan Kanagi lagi dan menyerang dengan kedua tangan. Kanagi berhasil menembus serangannya, mematahkan sebagian jarum beracunnya, lalu menggunakan serangan Sharp Back Charail yang menghantam perut Haitani. Setelah itu, ia menebas dengan Dragon's Claw, kemampuan milik Rowan, yang membuat Rowan di dalam dirinya terkejut. Ia kemudian meraih tubuh Haitani dan mengaktifkan Flipper of Leilak, melemparkannya berulang kali di udara. Sambil melayang, Haitani merasa bingung atas apa yang terjadi. Ia tahu bahwa racun seharusnya telah mengacaukan pikirannya dan menyerang sistem sarafnya. Namun Kanagi masih bergerak kuat dan tidak terpengaruh. Kanagi kemudian mengaktifkan Magus of Truth, Meltias Selentias, dan melepaskannya ke arah Haitani, menghasilkan ledakan energi yang keras hingga mengguncang seluruh area dan membuat semua orang yang menyaksikan terpana. Hinoki bertanya kepada para pendiri apakah mereka melihat apa yang baru saja terjadi, lalu menjelaskan bahwa setelah mengalahkan Haitani, Kanagi mulai meniru semua gerakan mereka, baik fisik maupun magis. Ia menambahkan bahwa meskipun tidak peduli apakah kekuatan Kanagi berasal dari lambang kehampaan, ia tetap menganggapnya menarik. Para pendiri menyetujui pendapat itu.
Hinoki kemudian mengusulkan agar mereka melatih Kanagi, meyakini bahwa jika para pendiri turun tangan melatihnya, ia akan menjadi awakener terkuat. Sementara itu, di suatu tempat di atas atap gedung, beberapa individu berkerudung tampak berlari dan melompat dari satu bangunan ke bangunan lain. Salah satu dari mereka mendesak yang lain untuk mempercepat langkah, mengungkapkan bahwa guild-guild lainnya sedang memburu Kanagi, sehingga mereka harus segera menangkapnya sebelum hal itu terjadi. Tiba-tiba, Midori muncul di belakang mereka dan bertanya dengan tenang apakah jumlah mereka memang sebanyak itu. Lelaki itu terkejut, namun Midori dengan santai menyebutkan bahwa jika ada 15 orang, maka ia akan menjadi yang terakhir. Dengan satu gerakan cepat, ia menempatkan jarinya di dekat dahi pria tersebut, memutarnya, lalu membantingnya keras ke atap bangunan. Midori kemudian menghubungi Rin melalui panggilan gagaknya, dan Rin segera menjawab, memberitahukan bahwa ia sudah tiba di lokasi. Ia meyakinkan Midori bahwa tidak ada awakener di sekitar, tetapi kalimat berikutnya membuat Midori terkejut. Rin mengatakan bahwa seseorang telah datang lebih dulu. Midori terdiam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Rin kemudian mengungkapkan bahwa penyusup itu adalah seorang hunter peringkat S yang dikenal karena penguasaannya terhadap racun. Ia datang untuk mencari Kanagi, tetapi berakhir dengan kekalahan total. Pandangan Midori beralih ke arah atap tempat Haitani tergeletak dengan mulut sedikit terbuka, membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah Kanagi. Midori menepukkan kedua tangannya sambil tersenyum lebar, memuji Kanagi dengan tulus. Ia mengakui kekagumannya karena tidak menyangka Kanagi mampu menjatuhkan seorang hunter peringkat S. Tanpa ragu, ia menanyakan apakah Kanagi sempat terpapar racun. Kanagi menggaruk pipinya sambil menjawab dengan raut malu-malu bahwa baik dirinya maupun ibunya baik-baik saja. Hinoki menyilangkan tangan dengan ekspresi tidak terkesan, lalu mengingatkan bahwa tanpa campur tangan Valentine, ia tidak akan bisa bertahan hidup malam itu. Mendengar namanya disebut, Valentine mendesah lelah, namun Hinoki segera memujinya atas kecepatan tindakannya. Ia menegaskan bahwa menyelesaikan semuanya hanya dalam 5 detik bukanlah hal sepele. Valentine mengangkat bahu dan bergumam bahwa hal itu tidak terlalu sulit. Dengan pencipta racun terbaring di sana, ia hanya perlu melakukan beberapa tusukan tepat sasaran untuk mengambil sampel darah yang dibutuhkan dan menemukan penawarnya. Midori menghela napas, lalu mengalihkan perhatiannya kembali pada Kanagi. Ia meminta maaf atas keterlambatannya dan meyakinkan bahwa ia telah mengambil langkah pencegahan terhadap berbagai organisasi yang kini menargetkannya akibat kejadian yang terekam dalam video hari itu. Masih mencoba memahami situasi, Kanagi akhirnya mengajukan pertanyaan yang membebaninya. Ia bertanya apakah Haitani berbohong saat mengaku sebagai rekan Midori. Midori mengangguk tanpa ragu, menegaskan bahwa itu adalah kebohongan. Ia menambahkan bahwa banyak orang yang menggunakan namanya demi keuntungan pribadi. Setelah urusan itu diselesaikan, Midori kembali memusatkan perhatian pada Rin dan menanyakan apakah ia sudah selesai. Tepat seolah menjawab isyarat, Rin muncul di sampingnya sambil mengangguk, lalu melaporkan bahwa semua kerusakan telah diperbaiki sepenuhnya. Mata Kanagi membelalak tak percaya saat menatap rumahnya. Jendela dan dinding belakang yang sebelumnya rusak kini telah kembali sempurna seperti sedia kala. Midori, dengan senyum cerah, mengusulkan agar mereka masuk ke dalam untuk membicarakan masa depan Kanagi. Kanagi yang masih berdiri terpaku merasakan campuran antara antisipasi dan kegelisahan perlahan menyelimuti dirinya. Keesokan harinya, ibunya mengantarnya hingga ke gerbang, tempat sebuah mobil sudah menunggunya. Ia mengingatkan Kanagi agar memeriksa kembali apakah ada barang yang tertinggal. Namun Kanagi meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja dan menegaskan bahwa ibunya terlalu banyak khawatir. Sang ibu hampir tak percaya bahwa anak yang dulu ia gendong kini akan pergi ke tempat Midori. Midori sebelumnya telah berjanji padanya bahwa ia akan menjaga Kanagi dan menjadikannya seorang pemburu hebat. Mendengar itu, Kanagi merasa semangatnya tumbuh, sementara ibunya tetap menyimpan secercah kekhawatiran. Menyembunyikan rasa cemasnya, ia menyerahkan bekal makan siang sambil berpesan agar Kanagi makan karena tadi pagi belum sempat sarapan. Walaupun sebenarnya tidak terlalu membutuhkannya, Kanagi menerimanya tanpa banyak bicara. Kemudian sang ibu menyampaikan kekhawatirannya langsung kepada Midori, bertanya apakah anaknya akan menghadapi bahaya. Midori menjawab dengan jujur tanpa ragu, membuat ibunya menunduk sesaat dan mengakui bahwa Kanagi selalu berjuang keras hingga saat ini. Baginya, mempercayakan Kanagi kepada Midori bukanlah hal yang mudah. Namun dengan suara penuh keyakinan, Midori memastikan bahwa ia akan melatih Kanagi hingga tak lagi memiliki kelemahan. Mendengar jaminan itu, sang ibu akhirnya mengangguk setuju untuk menitipkan anaknya. Ketika mereka naik ke mobil, Rin yang menjadi sopir menoleh pada Midori dan bertanya apakah tidak berlebihan memberikan janji seperti itu, mengingat mereka sendiri belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Midori yang sempat terdiam menatap ke kaca spion, melihat ibu Kanagi masih berdiri di gerbang sambil memberikan nasihat terakhir, menjelaskan cara mencuci pakaian yang benar dan mengingatkan agar tidak tidur tanpa pakaian supaya tidak masuk angin. Menyaksikan perhatian itu, tatapan tekad muncul di mata Midori. Ia berjanji dalam hati untuk benar-benar melakukan yang terbaik. Sementara itu, Kanagi menahan perasaannya saat mengucapkan salam perpisahan terakhir. Tepat sebelum masuk ke mobil, ibunya sempat berpesan agar ia pulang saat tahun baru. Setelah mobil mulai melaju, Midori menoleh dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Kanagi mengakui bahwa ia harus berusaha keras menahan emosinya.
Midori bersandar santai di kursi, menyarankan agar Kanagi melakukan apapun yang diinginkannya, entah makan atau beristirahat. Saat melihat sekeliling, Kanagi memperhatikan kotak bekal buatan ibunya yang tersusun rapi di sampingnya. Ia membuka kotak itu, dan pesan kecil bertuliskan harapan keberuntungan tampak terletak di atas potongan daging babi goreng. Isyarat sederhana itu menusuk perasaannya dalam diam, menimbulkan emosi yang tak ia sangka. Ia berhenti sejenak, merenungi segala perhatian dan pengorbanan yang telah diberikan ibunya. Rasa syukur yang hening tumbuh dalam hatinya saat ia mulai menyantap bekal itu, diiringi perih halus dari air mata yang belum sempat jatuh. Rin dan Midori yang duduk tak jauh darinya saling bertukar pandang namun tetap diam, membiarkan Kanagi memproses perasaannya dengan caranya sendiri sepanjang perjalanan yang terus berlanjut. Sesampainya di tujuan, Kanagi tertegun melihat bangunan markas besar anti profesi yang begitu megah. Midori menyambutnya sambil menjelaskan bahwa hanya segelintir awakener terpilih yang diizinkan masuk ke tempat itu. Kesadaran akan makna ucapan tersebut menimbulkan beban tersendiri di benaknya, dan sejenak ia merasa kewalahan oleh kenyataan bahwa dirinya akan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di salah satu ruangan di dalam gedung, seorang pria berdiri di dekat jendela, memperhatikan kedatangan mereka dengan tatapan serius. Tanpa menoleh, ia berbicara pada seseorang di ruangan itu, memastikan bahwa para anggota baru telah tiba. Seorang gadis dengan ekspresi datar bertanya apakah semua ini benar-benar tentang pendatang baru tersebut. Seorang pemuda menanggapinya dengan nada tenang, menyebutkan bahwa jarang sekali mereka mendapatkan rekan baru. Namun, pria lain yang berdiri di sisi ruangan dengan tangan terlipat menampilkan sikap ragu, menyatakan bahwa mereka seharusnya memastikan terlebih dahulu apakah orang baru itu layak menjadi bagian dari anti profesi. Sementara itu, di luar markas, Kanagi masih berdiri terpaku, berusaha memahami lingkungan sekitarnya. Pertanyaan berputar di pikirannya tentang apa sebenarnya unit anti profesi itu, dan apakah organisasi tersebut memiliki kaitan dengan Guild Ichihara. Menyadari kebingungannya, Rin mengakui bahwa belum banyak penjelasan yang ia berikan dan meminta maaf karena belum sempat menjelaskan semuanya. Ia menegaskan bahwa alasan utamanya adalah karena informasi tersebut bersifat rahasia negara tingkat tinggi, sesuatu yang bahkan tidak dapat ia ungkapkan kepada Ibu Kanagi. Ucapan itu menghantam perasaannya lebih keras dari yang ia duga. Saat mereka berjalan menuju bangunan, Midori mengusulkan agar barang-barangnya dibawa ke asrama terlebih dahulu. Rin menawarkan bantuan, tetapi Kanagi menolak dengan sopan, menegaskan bahwa ia bisa mengurusnya sendiri. Tepat ketika ia hendak melangkah maju, suara keras tiba-tiba memecah udara, memanggil mereka untuk berhenti. Suara tak terduga itu membuatnya tersentak, dan ketika ia mendongak, ia melihat seorang pemuda berdiri di atas mereka. Tanpa ragu, pemuda itu menyatakan bahwa dialah yang akan menjelaskan segalanya. Dalam detik yang sama, ia melompat turun dan melancarkan tendangan kuat yang diarahkan langsung ke Kanagi. Bereaksi secara naluriah, Kanagi mengangkat lengannya untuk menahan serangan itu, namun kekuatan pukulan tersebut menghancurkan lantai di bawah kakinya. Getaran keras menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia tetap berdiri tegak, menahan guncangan dengan susah payah. Pemuda itu tampak terkesan, mengakui ketahanan Kanagi dan memberikan pujian singkat. Penasaran, Kanagi sempat terdiam sejenak sebelum bertanya siapa sebenarnya orang itu. Tanpa menunda, pria tersebut melangkah mundur dengan ringan dan mendarat mulus di tanah. Kemudian memperkenalkan dirinya dengan bangga sebagai Hanada Hikotaru, anggota unit anti profesi sekaligus rekannya. Pengungkapan itu mengejutkan Kanagi, namun ia tidak memiliki waktu untuk kebingungan lebih lama. Hanada telah ditugaskan untuk menjelaskan semuanya, dan entah siap atau tidak, kebenaran akan segera terbuka di hadapannya. Sementara itu, Midori tetap tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Ia meminta Rin menyiapkan teh, dan Rin segera menuangkannya ke dalam cangkir. Saat Hanada dan Kanagi terus bertarung, Midori menatap mereka dengan tenang, pandangannya tajam dan mantap saat ia bertanya kepada Hanada mengapa mereka berkelahi padahal seharusnya berada di pihak yang sama. Hanada, tanpa terganggu sedikit pun, menjelaskan bahwa pertarungan itu memiliki dua tujuan, memperkenalkan unit anti profesi kepada Kanagi dan menguji kemampuannya. Penjelasan tersebut terus terngiang di benak Kanagi, membuatnya bertanya-tanya tentang jenis ujian seperti apa yang sebenarnya sedang ia jalani. Tanpa peringatan, Hanada kembali bergerak dengan kecepatan tinggi, melancarkan tendangan cepat ke arahnya. Kanagi bereaksi seketika, menahan serangan itu dengan kedua lengannya dalam posisi yang tetap stabil dan tidak goyah. Di tengah pertarungan yang terus berlangsung, Hanada mulai menjelaskan asal-usul terbentuknya unit anti profesi. Kanagi mendengarkan dengan saksama, namun dalam hatinya ia masih ragu bahwa Hanada benar-benar berniat memberi penjelasan lengkap sambil terus bertarung. Pertukaran serangan berlangsung intens hingga Hanada sempat berhenti sejenak untuk menanyakan namanya. Tanpa ragu, Kanagi memperkenalkan diri sebagai Kanagi Minato. Midori yang masih santai menyeruput tehnya memperhatikan dengan tenang sambil merenung bahwa Kanagi tampaknya selalu diuji tanpa henti, mulai dari akademi, kemudian oleh dirinya sendiri, lalu oleh seorang esrang, dan kini ia kembali menghadapi ujian lain. Ia berpaling kepada Rin dan bertanya dengan nada ringan apakah Kanagi akan terus mengalami hal seperti ini. Rin dengan ekspresi tenang menjawab bahwa hal itu memang tak bisa dihindari, sebab Kanagi adalah bakat yang secara pribadi direkrut oleh Midori. Tendangan Hanada yang tiada henti terus menghujani, tetapi Kanagi tetap menahan semuanya dengan kedua tangannya. Ketahanannya sama sekali tidak goyah.
Pada satu momen, Hanada tiba-tiba melontarkan pertanyaan tentang apa peran seorang pemburu. Tanpa ragu, Kanagi menjawab bahwa tugas pemburu adalah memusnahkan para monster yang muncul dari celah dimensi. Hanada mengacungkan jempol, mengakui bahwa jawabannya tepat, lalu menyamakan peran itu dengan pengendalian hama, perbandingan yang sederhana namun syarat makna. Tanpa diduga, Hanada kemudian menjatuhkan tubuhnya ke tanah sambil mengalihkan arah pembicaraan dengan pertanyaan baru. Ia bertanya tentang bahaya lain yang ada di luar celah dimensi. Pertanyaan itu membuat Kanagi tertegun sejenak. Ia sempat ragu sebelum akhirnya meminta penjelasan lebih lanjut mengenai maksud Hanada. Ekspresi Hanada sedikit menggelap ketika ia menjelaskan bahwa dunia menghadapi ancaman yang jauh lebih buruk daripada sekadar celah dimensi. Ia menyinggung tentang peristiwa-peristiwa mengerikan. Kastil 10.000 Iblis Pandemonium yang terjadi 10 tahun lalu dan wabah besar Kyushu 5 tahun silam. Kanagi segera mengenali kedua peristiwa itu sebagai kehancuran berskala besar. Bencana dimensi yang meninggalkan luka mendalam di dunia. Sebelum ia sempat menyusun tanggapan, Hanada kembali menyerang dengan cepat. Naluri bertarungnya segera aktif, membuat Kanagi mengangkat kedua tangannya untuk menahan serangan itu. Meski berhasil memblokir, kekuatan hantaman tersebut tetap mendorong tubuhnya hingga terseret ke belakang. Hanada mengakui ketangguhannya dan memuji kemampuan Kanagi dalam mengingat informasi publik tentang bencana masa lalu itu. Ia menambahkan bahwa Kanagi akan memahami lebih dalam mengenai semua itu begitu memulai pelatihan di akademi. Saat Kanagi berusaha menstabilkan napasnya, ia bahkan belum sempat memulihkan diri ketika Hanada tiba-tiba sudah muncul di atasnya dengan kecepatan luar biasa. Tak ada waktu untuk berpikir, kaki Hanada sudah meluncur turun dalam hantaman keras layaknya kapak. Kanagi segera melemparkan tubuhnya ke samping, menghindar tepat waktu ketika kaki Hanada menghantam tanah. Sebuah pohon di dekatnya menerima dampak serangan itu dan terbelah bersih menjadi dua. Kekuatan serangan yang dahsyat tersebut membuat Kanagi terdiam sejenak dalam keterkejutan. Hanada berdiri tegak, suaranya berubah nada ketika ia melanjutkan penjelasan. Peristiwa-peristiwa yang ia sebutkan, seperti menara kejahatan yang terjadi 300 tahun lalu, bukan sekadar bencana. Semua itu adalah invasi berskala penuh, serangan langsung dari dimensi lain. Kanagi berusaha memproses beratnya makna dari kata-kata itu, sulit mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Hal ini bukan sekadar sejarah, semua itu sedang terjadi sekarang. Hanada melangkah lebih dekat dengan ekspresi serius. Ia mengakui bahwa ia sendiri tidak memahami mengapa para awakener masa kini tampak jauh lebih lemah dibandingkan mereka yang hidup pada era menara. Hanya sedikit individu yang dapat menandingi kekuatan para pendiri asli, dan kenyataan itu membuatnya resah. Di antara rasa ingin tahu dan kekhawatiran yang bercampur, Kanagi akhirnya mengutarakan pertanyaan yang sedari tadi mengganjal dalam pikirannya. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Jawaban Hanada terdengar tegas. Ia menjelaskan bahwa inilah alasan keberadaan unit anti-profesi. Mereka yang memiliki kemampuan untuk meramalkan ancaman dan memperkirakan datangnya bencana sejati tidak membagikan pengetahuan itu kepada publik. Informasi tersebut hanya disampaikan kepada kalangan elit, mereka yang sanggup menghadapi bahaya semacam itu. Dan, sebagaimana Hanada nyatakan, para elit itu tidak lain adalah anggota unit anti-profesi. Midori dan Rin menampilkan senyum bangga mendengar pengungkapan tersebut. Kanagi akhirnya memahami bahwa tujuan mereka adalah mencegah ramalan-ramalan itu menjadi kenyataan. Hanada kemudian menyatakan bahwa mulai hari itu, Kanagi resmi menjadi bagian dari barisan mereka. Ia adalah orang pertama yang berhasil menahan serangannya secara berturut-turut, dan karena itu, ia menyambutnya ke dalam kelompok. Hanada mengulurkan tangan sebagai tanda penerimaan, dan Kanagi menyambutnya dengan jabat tangan. Midori dan Rin bertepuk tangan, sementara Hanada memanggil para awakener lain yang muncul di atas bangunan tanpa suara. Ia bertanya kepada mereka tentang langkah selanjutnya, namun mereka hanya menatapnya sebelum menghilang begitu saja, membuat Kanagi sedikit terkejut. Midori berkomentar bahwa mereka lenyap seolah-olah para penjahat, tetapi Hanada hanya menggeleng, mengatakan bahwa mereka mungkin ingin menyaksikan segalanya secara langsung. Hanada kemudian menoleh ke arah Midori, memintanya menyerahkan urusan itu padanya, dan Midori menuruti permintaan tersebut sebelum pergi. Setelah itu, Hanada membantu Kanagi membawa barang-barangnya, menawarkan untuk menunjukkan kamar di asrama, yang ia sambut dengan ucapan terima kasih. Malam itu, ketika ia sudah menetap di kamarnya, Kanagi tidak bisa berhenti memikirkan arti dari organisasi yang baru saja ia masuki, sebuah organisasi yang berfokus menangani ramalan di dunia mereka. Ia bertanya-tanya apakah para pendiri juga pernah menghadapi krisis serupa pada masa menara, dan apakah kini ia sedang berjuang melawan sesuatu yang telah diramalkan. Pikirannya dipenuhi kecemasan, namun suara tiba-tiba memecah keheningan, menyarankan agar ia segera berlatih. Terkejut, ia menoleh dan mendapati Hinoki bersama para pendiri berdiri di hadapannya. Ia segera meminta maaf karena belum sempat berbicara dengan mereka sebelumnya, tetapi Hinoki menenangkannya dan menyampaikan bahwa mereka telah mengambil keputusan. Sebagai para pendiri, mereka memutuskan untuk melatihnya agar menjadi awakener terkuat, seperti Midori. Dengan bimbingan mereka, ia berpotensi menjadi awakener terhebat dalam sejarah, salah satu murid mereka. Kanagi terperanjat, menanyakan apakah mereka benar-benar ingin menjadikannya murid. Hinoki mengangguk dan menyatakan bahwa itu ide yang bagus, meski nada suaranya sedikit cemas. Namun Hinoki menimpali dengan nada menggoda,
bahwa keputusan itu mungkin akan berakhir menjadi semacam pertarungan bebas di antara mereka. Kanagi yang cemas segera memohon agar mereka tidak bertengkar karena dirinya. Hinoki menjelaskan bahwa memang awalnya semua terjadi seperti itu. Namun setelah mengamatinya lebih saksama, para pendiri berubah pikiran. Alih-alih memanfaatkan tubuhnya demi keuntungan mereka sendiri, mereka justru menganggap gagasan untuk melatihnya jauh lebih menarik. Hinoki kemudian menceritakan bahwa ketika Kanagi mengalahkan pengguna racun, ia mampu meniru semua gerakannya, meskipun belum dapat melakukannya dengan tingkat kemahiran yang sama. Meskipun begitu, Kanagi memahami dasar-dasarnya dengan cepat. Hinoki menanyakan apakah Kanagi menyadari arti dari pencapaiannya itu, menekankan bahwa kemampuannya mungkin disebabkan oleh lambang kehampaan yang dimilikinya. Namun yang lebih penting adalah kecepatan belajarnya yang luar biasa. Hinoki menjelaskan bahwa kemampuan itu bahkan melampaui talenta para pendiri. Saat Hinoki berbicara, Kanagi merasakan air mata menggenang di matanya. Ia teringat pada tatapan kecewa para pelatih sebelumnya, mereka yang mengatakan bahwa dirinya tampak tidak memiliki bakat. Hingga saat ini, tidak seorang pun pernah menaruh harapan padanya. Semua terasa seperti mimpi, terutama mengingat bagaimana ia dulu diperlakukan seperti sampah dan terus-menerus diintimidasi karena gagal dalam ujian kualifikasi pemburu sebanyak 3 kali. Ia masih dapat mendengar tawa teman-teman sekelasnya, suara ejekan yang memintanya untuk menyerah. Namanya sering terlupakan, tenggelam di antara keramaian karena tidak ada yang peduli untuk mengingatnya. Tidak seorang pun percaya pada masa depannya, dan ia telah terbiasa diabaikan. Namun kini, dua sosok paling terkenal, Midori dan Hinoki, mengakuinya. Kesadaran bahwa mereka mempercayainya membuatnya sulit percaya, bahkan membuatnya mempertanyakan apakah ia layak menerima kebahagiaan ini. Selama ini, ia hanya mengagumi mereka dari kejauhan, tanpa pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan menaruh keyakinan padanya. Menyadari reaksinya, Hinoki mendekat dengan senyum menenangkan dan menepuk bahunya, memintanya agar tidak larut dalam emosinya. Saat itu pula terungkap bahwa jiwa para pendiri bersemayam di dalam dirinya, terutama saat ia tertidur. Kehadiran itu memungkinkannya mengakses ruang yang tak terikat oleh batas waktu dan dimensi. Dengan kesadaran itu, mereka menyusun jadwal pelatihannya yang berat. Setiap sore, ia berlatih bersama unit anti-profesi. Dan setiap malam, di dalam mimpi, ia melanjutkan pelajarannya. Tidur yang damai kini menjadi masa lalu, tetapi ia sudah meneguhkan tekad untuk menghadapi tantangan tersebut. Tanpa ragu, ia menerima bimbingan mereka dan menegaskan tekadnya untuk mengikuti arahan itu sepenuhnya. Saat malam berlalu dan pagi tiba, di kamar mandi, Hanada berdiri di depan wastafel sedang mencuci muka ketika menyadari Kanagi masuk. Mereka saling menyapa, meski lelah masih tampak jelas di wajah Kanagi. Keletihan itu nyata, dan ia mengakui bahwa dirinya belum terbiasa dengan jadwal pelatihan yang begitu berat. Hanada, yang memahami betul kesulitan itu, teringat pada perjuangannya sendiri di hari-hari pertama tinggal di asrama. Namun sesuatu yang tak terduga menarik perhatiannya. Sebuah aura kuat memancar dari tubuh Kanagi. Rasa ingin tahunya memuncak. Tanpa berpikir panjang, Hanada langsung melancarkan tendangan cepat ke arahnya. Namun, dengan gerakan yang tampak begitu mudah, Kanagi hanya menundukkan kepala dan pada saat yang sama menyemburkan air dari mulutnya sebelum bergerak menghindar. Tanpa menoleh lagi, ia mengabaikan tingkah Hanada dan menyatakan bahwa ia tidak memiliki kesabaran menghadapi hal semacam itu di pagi hari. Ia kemudian menambahkan bahwa dirinya akan pergi lebih dulu ke kafetaria. Hanada yang terpaku menyadari bahwa kecepatan serangannya barusan bahkan lebih cepat daripada hari sebelumnya, namun tetap dapat dihindari dengan mudah. Beberapa saat kemudian di kafetaria, Hanada melihat tempat duduk yang sesuai dan menghampiri seorang perempuan yang sedang menikmati potongan buah. Ia bertanya apakah perempuan itu keberatan jika mereka bergabung, dan perempuan itu hanya memberikan persetujuan singkat. Melihat kesempatan itu, Hanada duduk di seberangnya dan memberi isyarat agar Kanagi duduk di sebelahnya. Kesadaran muncul di benak Kanagi ketika ia teringat bahwa perempuan tersebut diperkenalkan sehari sebelumnya sebagai rekan Hanada. Namun sikap perempuan itu tetap berjarak. Ia berbicara kepadanya dengan nada formal, memperjelas bahwa kehadirannya tidak disambut dengan hangat. Meskipun begitu, Kanagi menyapanya dan memperkenalkan diri. Ketidakpeduliannya tampak segera. Perempuan itu tidak tertarik untuk mengetahui namanya, bahkan tidak berniat mengingatnya. Sambil mengangkat garpu dan mengarahkannya ke arah Kanagi, ia menyatakan bahwa dirinya hanya akan mengakui nama Kanagi jika suatu hari ia menganggapnya pantas. Hingga saat itu tiba, pelatihan menjadi prioritas, dan Kanagi diharapkan menemaninya menjalankan misi untuk menyingkirkan sebuah ramalan. Ramalan itu berasal dari tahun 1945, ketika kitab ramalan pertama ditemukan jauh di bawah es Antartika, terkubur pada kedalaman 3.000 meter di bawah permukaan. Kitab itu dikenal dengan nama Book of Doom. Tulisan di dalamnya tampak kasar, menyerupai coretan anak kecil, namun isinya meramalkan masa depan yang penuh kehancuran. Menurut isinya, 80 tahun setelah penemuannya, dunia akan menghadapi serangan dahsyat disertai serangkaian bencana apokaliptik. Bobot dari ramalan tersebut cukup besar hingga dunia menanggapinya dengan serius. Saat mereka menempuh perjalanan dengan mobil, perempuan itu mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat Kanagi merenung mengapa dunia memilih untuk mempercayai ramalan kelam dari kitab itu. Pikirannya terdiam sejenak sebelum ia menatap ke arah perempuan tersebut, masih belum yakin akan namanya.
Namun sebelum ia sempat bertanya, perempuan itu menepis kebutuhan akan perkenalan dan menuntut jawaban darinya. Kanagi berpendapat bahwa ramalan-ramalan itu pasti akurat, tetapi reaksi perempuan itu langsung muncul. Ia mengejek, mempertanyakan kecerdasannya, lalu menjelaskan bahwa jika bahkan satu saja peristiwa yang tertulis dalam Book of Doom benar-benar terjadi, dunia akan berakhir. Bobot pernyataan itu membuat Kanagi tertegun. Seiring percakapan berlanjut, ia menoleh ke arah Hanada dan menanyakan jumlah ramalan yang tercatat dalam kitab tersebut. Hanada memperkirakan jumlahnya sekitar 200, sebuah pengungkapan yang membuat Kanagi terdiam tanpa kata. Ia tidak dapat menahan pikirannya yang mulai bertanya-tanya apakah dunia sudah berada di ambang kehancuran. Namun Midori menenangkannya dengan menjelaskan bahwa hampir 180 ramalan telah berhasil dicegah. Pernyataan itu membuatnya terpukau. Masih berusaha memahami arti dari semua itu, Kanagi kembali menanyakan alasan mengapa dunia menaruh kepercayaan pada kitab tersebut. Perempuan itu lalu menjelaskan bahwa Book of Doom ditemukan oleh seorang penjelajah bernama Barnard Russell. Begitu Barnard membuka buku itu, halaman pertama menyambutnya dengan tulisan, "Halo, Barnard," diikuti dengan penanda waktu yang tepat, 17 Maret 1945 pukul 11.35 pagi pada hari yang cerah. Tanggal dan jam persis ketika ia menemukan kitab tersebut. Ketepatan yang menyeramkan dari ramalan itu tidak menyisakan ruang bagi keraguan. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di tujuan, distrik Sumida, Tokyo, tempat di mana sebuah retakan dimensi tingkat menengah telah terbentuk. Saat mereka mendekat, para penjaga yang ditempatkan di lokasi segera menghadang, dengan tegas menyatakan bahwa area tersebut tertutup bagi siapapun. Namun, tanpa memedulikan peringatan itu, mereka melangkah melewati garis penjagaan dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan para penjaga yang tertegun. Ketika Kanagi sempat ragu dan mempertanyakan apakah benar mereka boleh menerobos, Hanada menenangkannya dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Perempuan itu kemudian mulai menjelaskan krisis yang lebih luas. Peristiwa-peristiwa besar seperti Perang Dunia Ketiga, sisi gelap bulan, pandemi yang menyebar luas, serta pohon-pohon melayang, semuanya telah diklasifikasikan sebagai keadaan darurat. Di antara semua itu, wabah pandemonium, insiden yang berhasil ditekan oleh Midori, menjadi contoh paling berbahaya. Meski Book of Doom dikenal luas, kitab tersebut hanyalah salah satu dari banyak grimoire yang tersebar di seluruh dunia. Unit anti-profesi ada untuk mengumpulkan informasi, menganalisis ramalan, serta mengambil tindakan pencegahan sebelum bencana terjadi. Tanggung jawab mereka terbagi menjadi beberapa tingkatan ancaman. Peringkat 3 mencakup kehancuran satu atau beberapa wilayah, peringkat 2 meningkat menjadi keadaan darurat nasional, peringkat 1 berdampak pada keseluruhan lingkungan planet, dan peringkat khusus disediakan untuk kehancuran dunia. Kanagi mendengarkan dengan saksama, dan kesadarannya perlahan berubah menjadi rasa cemas. Dengan nada tergesa, ia bertanya apakah misi-misi seperti itu kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Perempuan itu menjawab tanpa goyah bahwa tugas-tugas semacam itu memang menjadi bagian alami dari keanggotaan dalam unit anti-profesi. Tak lama kemudian, Kisaragi dan timnya melihat mereka melintasi garis kuning peringatan dan segera menghadang. Mengira mereka sebagai warga sipil, Kisaragi memperingatkan agar mereka mundur karena lokasi itu berbahaya. Namun, perempuan tersebut menepis kekhawatirannya dan menjelaskan bahwa ramalan hari ini adalah bencana peringkat 3. Meskipun retakan dimensi di depan tampak seperti berang menengah, kenyataannya jauh lebih berbahaya, sebuah bencana peringkat 3 yang dinamakan Jurnal Kuning. Ia yakin bahwa retakan itu akan meluas, dan seolah menegaskan ucapannya, celah tersebut mulai melebar dengan kecepatan mengerikan. Kisaragi menoleh, matanya melebar ngeri saat rekahan itu terbuka sepenuhnya. Gelombang makhluk mulai keluar, masing-masing lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Dengan perintah tegas, ia memerintahkan pasukannya bersiap untuk bertarung, namun serangan balik datang cepat dan brutal. Makhluk-makhluk itu menerjang pasukannya tanpa ampun, menumbangkan mereka dalam hitungan detik. Kepanikan menyelimuti suasana ketika Kisaragi mengumpat pelan, menyadari bahwa bahkan pemburu peringkat B dan C kesulitan untuk bertahan. Namun perhatian Kisaragi segera tertuju pada bahaya yang lebih besar, tekanan dahsyat yang memancar dari makhluk bos tingkat tinggi. Melihat para pendatang baru melangkah maju, ia berusaha memperingatkan mereka agar mundur. Tetapi sebelum ia sempat melanjutkan, perempuan itu menekan tangannya ke tanah dan melafalkan mantra bernama Trismegistus. Seketika, tombak-tombak bermunculan dari bawah tanah, menembus tubuh para makhluk itu dalam serangan cepat dan tanpa ampun. Tubuh-tubuh itu roboh tanpa nyawa, darah menggenang di sekeliling mereka. Hanada turut melancarkan serangannya sendiri. Dengan ledakan kecepatan, ia bergerak lincah di tengah medan perang, menjatuhkan setiap musuh yang menghalangi langkahnya dengan gerakan yang presisi dan terukur. Kisaragi yang menyaksikan keterampilan tersebut terdiam tanpa kata. Ia selalu menganggap dirinya tangguh sebagai pemburu peringkat S, namun individu-individu ini jauh melampauinya. Ia tidak mampu memahami siapa mereka ataupun dari mana asalnya. Kemudian perempuan itu menoleh ke arah Kisaragi dan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan memerintahkannya untuk mundur. Dari sudut pandang mereka, Kisaragi hanyalah seorang sipil dalam situasi ini. Tatapan Kisaragi terarah pada tangan perempuan itu, di mana terdapat lambang yang terukir di kulitnya. Seketika, pengenalan terpancar di wajahnya. Kehadiran mereka bukan kebetulan, mereka adalah agen pemerintah. Sebelum ia sempat memproses maknanya,
Sebuah tangan raksasa muncul dari celah dimensi, merobeknya semakin lebar. Saat retakan itu meluas, sesosok makhluk raksasa melangkah keluar. Gilia Ulnir, entitas yang kekuatannya jauh melampaui peringkat es, berdiri menjulang dengan bentuk mengerikan yang memancarkan aura menindas. Tanpa ragu, perempuan itu segera menerjang ke depan, bersiap untuk menyerang. Kisaragi berteriak memperingatkannya agar tidak bertindak gegabah, namun peringatannya tak dihiraukan. Bersama-sama, mereka melancarkan serangan tanpa gentar menghadapi ancaman di hadapan mereka. Hanada dengan cepat melepaskan serangkaian tendangan ke arah makhluk itu, namun terkejut saat menyadari serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Perisai antifisik yang melapisi tubuh makhluk tersebut membuat pukulannya sia-sia, memaksanya mundur ketika makhluk itu menyerang perempuan tersebut. Tanpa ragu, perempuan itu mengumpulkan energi di depannya, bersiap melancarkan serangan balasan. Namun sebelum ia sempat bergerak, Kanagi muncul di antara mereka, menghentikan serangan makhluk itu hanya dengan tangan kosong. Benturan tersebut menyebabkan makhluk itu meledak dalam semburan energi, membuat semua orang tertegun sesaat. Saat debu perlahan mengendap, Hanada mengenali teknik itu sebagai serangan kejut penetrasi. Namun yang benar-benar mengejutkannya adalah kenyataan bahwa Kanagi telah menumbangkan monster peringkat S+ hanya dengan satu pukulan. Kesadaran itu membuatnya paham bahwa kekuatan Kanagi telah meningkat pesat dalam semalam. Meskipun perempuan itu menegurnya bahwa serangan sebesar itu tidak diperlukan, ia tahu bahwa ketika menghadapi musuh dengan ketahanan fisik tinggi, menyerang dari dalam adalah cara paling efektif. Ia mempelajari hal tersebut dari Wontak, sang santo tinju, yang baru saja mengajarinya dasar-dasar serangan penetrasi malam sebelumnya. Setelah itu, Kanagi menoleh ke arah perempuan tersebut dan bertanya namanya, menyebut bahwa karena ia telah menyelamatkannya, setidaknya ia berhak tahu. Dengan semangat, perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Akane. Tanpa sempat berlama-lama, Hanada kembali memusatkan perhatiannya ke medan perang, memperkuat kemampuan fisiknya untuk menghadapi gelombang monster baru yang muncul dari celah dimensi. Perempuan itu, tanpa gentar, melancarkan serangannya sendiri, menyelimuti musuh dengan air raksa cair sebelum menyalakannya menjadi ledakan dahsyat dengan kemampuan tolakan merkurinya. Bersama-sama, mereka terus maju, menyadari bahwa seperti yang telah dikatakan Kanagi sebelumnya, menghancurkan musuh dari dalam terbukti jauh lebih efektif. Dengan tekad bulat, perempuan itu memberi isyarat kepada Hanada, dan tanpa keraguan keduanya melangkah menuju celah dimensi. Di belakang mereka, Kisaragi hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan semuanya dengan rasa tak percaya. Ia memahami bahwa dunia di balik celah itu sepenuhnya berbeda, sebuah alam tak dikenal yang dipenuhi bahaya di luar nalar. Melangkah ke dalamnya adalah tindakan gila. Namun sebelum ia sempat bereaksi, dua orang itu sudah lebih dulu melompat masuk tanpa ragu, meninggalkannya sendirian di antara tumpukan jasad monster peringkat A. Saat itu juga ia tersadar bahwa keduanya bukanlah petarung biasa. Mereka pasti bagian dari organisasi rahasia yang selama ini hanya menjadi rumor. Ketika keduanya memasuki dimensi tersebut, gerombolan makhluk dalam jumlah besar telah menunggu. Setelah menilai situasi, Akane mengangkat tangannya dan menyadari bahwa para monster itu identik dengan yang ada di luar. Dengan ketepatan luar biasa, ia memanggil hujan tombak air raksa yang seketika menembus tubuh-tubuh makhluk itu. Kanagi yang berlari di sampingnya memperhatikan teknik tersebut dan mengakui kekuatan luar biasanya. Saat itu ia memahami alasan mengapa Akane disebut sebagai petarung dengan daya serang area terkuat di dalam unit anti ramalan. Setelah menumbangkan musuh lainnya, Akane berdiri di hadapan seekor monster beruang raksasa. Namun, tepat sebelum ia menyerang, Hanada lebih dulu melompat ke arahnya. Melihat kedatangannya, monster itu mengayunkan cakarnya, tetapi Hanada menghindar dengan gesit, melompat ke atap reruntuhan, lalu melancarkan rentetan tendangan dari berbagai arah ke tubuh makhluk itu. Kanagi menyaksikan dengan takjub bagaimana Hanada bergerak begitu luas dan bahkan tertawa kecil karenanya. Namun, kejutan datang ketika Kanagi tiba-tiba ikut menerjang ke arah beruang tersebut dan melancarkan rentetan tendangan yang sama, sambil bertanya pada Hanada apakah gerakannya terlihat mirip dengan teknik yang baru saja digunakan. Hanada terperanjat sesaat, tetapi kemudian tersenyum kagum. Setelah monster itu dikalahkan, mereka melanjutkan perjalanan. Akane memperhatikan bahwa semakin dalam mereka bergerak, jumlah musuh justru menurun. Hingga akhirnya mereka tiba di ruang terbuka luas yang menyerupai arena. Tiba-tiba, aura kuat terasa menyelimuti mereka. Sesaat kemudian, sesosok monster prajurit Minotaur melompat di hadapan mereka dengan amarah yang meluap. Makhluk itu adalah bos Blind Minotaur dengan tingkat kekuatan peringkat 3S. Hanada dan Kanagi sempat tertegun oleh wujudnya yang menjulang. Sementara Akane berdiri tenang di hadapannya dan mempertanyakan apakah makhluk itu benar-benar bos yang mereka cari. Dari portal di belakangnya, muncul deretan tombak dalam jumlah besar ketika Akane berteriak agar keduanya mengerahkan serangan terkuat mereka, sementara ia akan menghabisi monster itu di akhir. Mendengar hal tersebut, Hanada mulai menyalurkan energinya, sedangkan Kanagi berdiri di belakang, terkesima oleh kekuatan keduanya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa serangan itu mungkin belum cukup untuk menumbangkan makhluk tersebut. Saat Hanada mendengar keraguannya, ia sempat terkejut karena Kanagi meragukan kekuatan gabungan mereka. Meski dibombardir oleh serangan sihir, monster itu mengayunkan senjatanya yang masif, menciptakan kawah besar di tanah dan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh arena. Ketika debu mereda, mereka tercengang melihat bahwa makhluk itu sama sekali tidak terluka.
Bahkan setelah menerima serangan terkuat mereka, monster tersebut tetap berdiri kokoh. Mereka pun kembali bersiap menghadapi pertarungan berikutnya. Saat Kanagi mempersiapkan diri, tiba-tiba terdengar suara yang memuji bakat Akane. Ia mengenali suara itu, suara roh pendirinya, Kilik. Kilik, seorang alkemis, menyampaikan kekhawatiran bahwa Akane, meskipun memiliki kemurnian hati, kelincahan, dan kekuatan luar biasa, mungkin akan menyia-nyiakan bakatnya dengan mati muda dalam pertempuran ini. Menurut Kilik, Akane telah berusaha sekuat tenaga, tetapi Minotaur ini berada pada tingkatan kekuatan yang sepenuhnya berbeda. Ia telah meremehkan ketahanan fisik monster itu, yang ternyata mencapai 100% penuh. Mulai khawatir, Kanagi bertanya apa yang harus dilakukan. Namun Kilik hanya tertawa kecil menanggapi. Sementara itu, Hanada dan Akane masih berjuang keras melawan makhluk tersebut, menyadari bahwa mereka seharusnya membawa seseorang yang lebih terampil dalam sihir. Saat Akane melirik ke arah Kanagi, ia terkejut melihat energi aneh yang terpancar dari tubuhnya. Kanagi telah menyerahkan kendali tubuhnya kepada Kilik, yang segera melancarkan mantra kuat Mercurius ke kaki monster itu. Mantra tersebut membekukan tubuh bagian bawah sang makhluk, membuat Akane terpana. Ia tidak hanya terkejut karena Kanagi menggunakan jenis kemampuan yang sama dengannya, tetapi juga karena ia mampu mengeksekusinya dengan cara yang begitu efektif hingga melumpuhkan monster itu sepenuhnya. Kilik, yang kini mengendalikan tubuh Kanagi, menatap Akane dengan ekspresi serius dan menyebutnya bodoh. Ia kemudian menegurnya karena terlalu kaku dalam penguasaan keahliannya, menegaskan bahwa Akane masih harus belajar mengendalikan zat dalam 3 bentuk berbeda agar bisa benar-benar menjadi seorang alkemis sejati. Sambil berbicara, Kilik secara bersamaan memenuhi seluruh tubuh Minotaur itu dengan air raksa. Cairan logam tersebut mulai merembes keluar dari mulut monster, dan Kilik segera melantunkan mantra pendidihan. Air raksa di dalam tubuh makhluk itu mendidih dengan cepat, memanas dari dalam sementara asap beracun menyebar ke seluruh arena, membuat napas menjadi sesak. Akane menyaksikan dengan takjub, menyadari bahwa alih-alih mengandalkan kekuatan kasar, Kilik menggunakan suhu ekstrim untuk menaklukkan monster tersebut. Sementara itu, Minotaur mengerang kesakitan, tubuhnya membara dari dalam. Di tengah proses itu, Kilik dengan nada santai menyebutkan kepada Kanagi bahwa ia ingin menjadikan Akane muridnya. Namun, Kanagi hanya menanggapinya seolah itu sekadar lelucon. Akhirnya, air raksa yang mendidih sepenuhnya menghancurkan tubuh Minotaur, meninggalkannya sebagai gundukan tak bernyawa di tanah. Dengan itu, misi hari itu, menumpas bos yang diklasifikasikan sebagai ramalan tingkat 3, berakhir dengan kemenangan. Akane berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Kemampuan yang digunakan Kanagi seharusnya hanya bisa dilakukan oleh seorang awakener yang bersemayam dalam sebuah lambang. Ia tahu bahwa Kanagi setara dengan Hiko, namun tetap saja ia mampu menguasai alkimia di tingkat yang sama dengannya. Masih dalam keadaan terkejut, Akane menuntut untuk tahu siapa sebenarnya Kanagi. Dengan senyum percaya diri, Kanagi mengulurkan tangan dan memperkenalkan diri. Akane, meski kesal sekaligus penasaran, menjabat tangannya dan menyatakan bahwa ia pasti akan mengingatnya. Melihat Kanagi memperoleh pengakuan dari Akane, Hanada tersenyum bahagia. Sementara itu, di luar, Kisaragi dan pasukannya masih menunggu. Betapa terkejutnya mereka ketika celah dimensi perlahan mulai menutup. Tepat sebelum celah itu tertutup sepenuhnya, ketiganya berhasil melompat keluar tepat waktu. Kanagi kemudian bertanya apakah misi itu resmi berakhir, dan dijelaskan bahwa mereka hanya perlu melapor kembali ke markas. Saat mereka membahas langkah berikutnya, Kisaragi menghampiri dan menyampaikan rasa terima kasih karena timnya telah diselamatkan. Ia meyakinkan bahwa ia tidak berniat menggali lebih dalam identitas mereka maupun apa yang terjadi di dalam. Akane membalas ucapan terima kasihnya dan menyarankan agar Kisaragi mencantumkan detail tentang lambang yang ia lihat dalam laporannya, karena hal itu akan menjelaskan semuanya kepada pihak berwenang. Ketika ketiganya berjalan menjauh, Kisaragi menawarkan bantuan jika suatu hari mereka berada dalam bahaya. Namun, Akane menoleh ke belakang dan mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bertemu lagi, menyarankan agar Kisaragi kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Mendengar hal itu, Kisaragi menyadari bahwa pada akhirnya, mereka bukanlah orang biasa, melainkan individu yang hidup di dunia yang berada di luar jangkauannya. Pada tanggal 11 Mei, di sebuah desa di prefektur N, kilatan merah melesat di antara jalanan. Seorang penjaga melihatnya, namun hanya bisa terpaku tanpa memahami apa yang baru saja melintas. Tiba-tiba, raungan menggema menembus langit, mengguncang seluruh desa. Sementara itu, di markas anti ramalan, ketiganya baru saja turun dari mobil. Akane mengingatkan mereka untuk segera menulis laporan bagi markas besar. Namun, Hanada menerima pesan di ponselnya yang memberitahu bahwa mereka dipanggil ke laboratorium. Sebuah permintaan yang tidak biasa, terlebih begitu cepat setelah misi mereka berakhir. Didorong rasa ingin tahu, mereka melangkah menuju laboratorium markas anti ramalan, di mana 2 orang sudah menunggu. Satu berdiri di atas panggung, sementara yang lain duduk di tribun dan dengan nada otoritatif menyebut bahwa Akane memerlukan waktu yang cukup lama untuk menaklukkan bencana peringkat 3. Kanagi langsung mengenalinya sebagai pria berambut merah yang pernah ia lihat sebelumnya. Akane tampak geram atas sikap merendahkan itu, jengkel karena pria itu berbicara seolah-olah dirinya adalah seorang pemimpin padahal bukan.
Hanada segera menengahi dan bertanya apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Direktur Kurihara dari mereka. Pria yang berdiri di atas panggung itu ternyata memang sang direktur sendiri. Setelah semuanya tenang, ia memutar sebuah video yang dikirim oleh tim analisis. Rekaman itu memperlihatkan sebuah bongkahan bara merah berpijar yang menurut sang direktur merupakan salah satu grimoire ramalan. Ia menjelaskan bahwa benda itu ditemukan di wilayah vulkanik dan telah berada dalam proses analisis sejak saat itu. Kanagi bertanya-tanya apakah mungkin untuk menafsirkan grimoire dalam kondisi seperti itu. Namun, direktur yang menyesuaikan kacamatanya menjelaskan bahwa dengan bantuan kecerdasan buatan dan teknologi Sinar X, mereka berhasil mengekstraksi sebagian kecil informasi, meski isinya belum sepenuhnya jelas. Dari hasil dekripsi tersebut, hanya satu ramalan yang berhasil dibaca, dan secara eksplisit menyebut Jepang. Semua orang di ruangan itu tertegun, terutama Akane, karena ramalan ini benar-benar baru, sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Direktur menjelaskan lebih lanjut bahwa penelitian anti ramalan telah berkembang pesat dan mengumpulkan informasi dari seluruh dunia, sehingga penemuan sebuah ramalan baru merupakan hal yang sangat langka. Namun, dalam kasus ini, situasinya berbeda. Pria berambut merah itu segera memahami maknanya, bahwa keempat dari mereka harus menyelidiki kasus tersebut. Direktur memuji ketajaman penilaiannya dan menjelaskan bahwa misi ini seharusnya ditugaskan kepada anggota reguler, namun mereka sedang tidak tersedia. Mendengar hal itu, Kanagi menyadari bahwa inilah alasan mengapa Midori tidak ada ketika mereka kembali. Sang direktur kemudian memerintahkan agar mereka berangkat segera dan memastikan bahwa rincian lebih lanjut akan dikirim melalui email. Kanagi terkejut karena misi baru diberikan begitu cepat, namun pria berambut merah itu hanya mengatakan bahwa ia akan terbiasa dengan ritme seperti ini. Perasaan tidak tenang mulai menyelimuti dirinya saat ia mengepalkan tangan, menyadari perlahan bahwa kali ini, mungkin benar-benar nasib dunia yang sedang dipertaruhkan. Suo menepuk meja keras dan berdiri tegak, menyatakan dengan nada berwibawa bahwa ia dan 3 bawahannya akan mengambil misi tersebut. Melihatnya kembali bertingkah seperti pemimpin, Akane tampak kesal. Saat mereka hendak pergi, direktur memberikan peringatan terakhir agar berhati-hati karena tingkat bahaya misi ini belum diketahui. Ia juga mengingatkan bahwa sekalipun ramalan itu mulai terwujud, mereka harus menunggu pasukan utama sebelum mengambil tindakan besar apapun. Dalam perjalanan, Kanagi diliputi rasa cemas terhadap bahaya yang belum mereka ketahui. Dari kursi depan, Suo menyarankan agar mereka beristirahat, menyinggung bahwa Kanagi baru saja menyelesaikan misi pertamanya. Namun, karena rasa bangganya, Akane menolak dan menegaskan bahwa Suo tidak berhak memberinya perintah. Berlawanan dengan sikapnya, Hanada dan Kanagi justru menerima saran tersebut dan langsung tertidur. Akane yang bersikeras tetap terjaga akhirnya mulai kehilangan kesadarannya, dan saat malam semakin larut, rasa kantuk menguasainya hingga ia ikut terlelap. Beberapa waktu kemudian, mobil berhenti. Akane terbangun dan mendapati kendaraan itu kosong. Panik, ia segera keluar dan menemukan rekan-rekannya berdiri di tepi tebing, menatap cahaya menyala di bawah. Pemandangan di hadapannya membuatnya tertegun. Sebuah lingkaran sihir raksasa membentang di tanah, skalanya jauh melampaui perkiraan mereka. Hanada segera memahami betapa gawat situasinya. Keadaan jauh lebih buruk dari dugaan. Ramalan itu hampir sepenuhnya terwujud. Dari dalam tanah, sosok-sosok kerangka muncul, terperangkap di dalam kristal besar yang memancarkan cahaya menyeramkan, menyelimuti seluruh area dengan aura mencekam. Pemandangan itu membuat mereka menggigil. Mereka menyadari bahwa mungkin mereka sudah terlambat. Kerangka-kerangka tersebut adalah 23 penduduk desa yang disebutkan dalam laporan. Suo mengingat peristiwa serupa 30 tahun silam, ketika kediaman Wakayama lenyap secara misterius dan celah dimensi hampir terbuka. Saat ia menjelaskan, pilar raksasa di pusat lingkaran sihir mulai memancarkan ledakan energi. Menyadari bahaya itu, Suo mendesak mereka untuk segera bergerak. Hanada yang telah mencabut pedangnya bertanya apa yang harus dilakukan, dan Suo menjawab bahwa mereka harus menghentikan fenomena itu. Akane segera mengingatkan tentang perintah direktur yang melarang mereka bertindak sebelum instruksi selanjutnya diberikan. Namun, sebelum perdebatan berlanjut, mereka merasakan aura luar biasa di belakang. Saat berbalik, mereka melihat Kanagi diselimuti energi besar, siap bertempur. Mereka semua menyadari bahwa kekuatannya meningkat pesat. Meskipun demikian, Suo tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Dengan senyum tipis, ia melompat ke depan dan memerintahkan yang lain untuk mengikuti. Semua segera berlari mengejarnya, sementara Akane memperingatkan agar ia tidak bertindak gegabah. Ketika mereka menerjang menuruni lereng menuju lingkaran sihir, Hinoki dan sang penyihir tiba-tiba mengenali aroma di udara. Bau yang terasa begitu akrab, sesuatu yang telah mereka hadapi berkali-kali sebelumnya. Tepat saat itu, tanah bergetar hebat, dan dengan ledakan dahsyat, sebuah tangan raksasa menerobos keluar dari bawah bumi. Mata Hanada membelalak, kesadarannya terpaku pada satu kenyataan. Kini ia sepenuhnya mengerti asal dari bau tersebut. Bau itu adalah aroma dari teknik terlarang. Ramalan tersebut tertulis dalam kitab panas membara. Menurut Hinoki, seorang awakener bernama Bando Shijima, pemimpin para penyihir kegelapan, melakukan genosida selama periode damai. Ia akhirnya terbunuh oleh para Mojis, namun seluruh desa ikut terseret dalam tragedi itu. Shijima mengumpulkan darah para penduduk yang gugur dan menggunakannya untuk menggambar lingkaran sihir, menjamin kebangkitannya 1000 tahun kemudian.
Tujuannya adalah melahap semua makhluk hidup dan memerintah dunia sebagai Raja Iblis. Sebelum kematiannya, ia meninggalkan sebuah teknik terlarang yang menjelaskan bagaimana makhluk hidup akan dijadikan tumbal untuk kebangkitannya. Kini, di masa sekarang, Shijima telah bereinkarnasi sebagai sosok pemimpin dengan peringkat yang tidak diketahui. Misinya jelas, menuntaskan ramalan panas membara. Saat menatap tangannya, ia mengerutkan dahi, menyadari bahwa ia dibangkitkan dengan kekuatan yang jauh lebih lemah dari yang diharapkan. Ia bertanya-tanya apakah jumlah tumbal untuk ritual itu tidak mencukupi. Sambil menelusuri sekeliling, ia mendapati bahwa bahkan setelah 1000 tahun, tempat ini nyaris tak berubah. Namun, senyum keji merekah di bibirnya ketika melihat pasukan anti ramalan mendekat, menganggap mereka sebagai tumbal tambahan untuk dirinya. Dengan menyalurkan seni sihir kegelapan, ia melepaskan mantra Plate of Yin, menyebabkan ledakan besar di bawah pasukan anti ramalan yang sedang menyerbu. Kanagi memandang dengan cemas ketika ledakan itu menelan Hanada dan Akane. Tetapi saat debu mulai mereda, keduanya muncul tanpa cedera. Namun, ekspresi Kanagi mengeras ketika ia melihat lingkaran sihir hitam terbentuk di bawah tempat mereka mendarat. Itu adalah seni kegelapan alam kematian. Dari lingkaran itu, ratusan roh bermunculan, tangan-tangan mereka yang menyeramkan berusaha mencengkeram Hanada dan Akane. Mereka berjuang melawan genggaman para roh itu, cepat menyadari bahwa Shijima jauh lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan. Saat Shijima memperhatikan efek sihirnya, ia tiba-tiba merasakan gerakan di belakangnya. Kanagi melancarkan serangan mendadak. Dengan kelincahan luar biasa, Shijima menghindar dengan mudah, menyeringai dan mengejek Kanagi sebagai pemula sebelum melepaskan Plate of Yin tepat di bawahnya. Ledakan itu mengguncang, namun Shijima terkejut saat melihat Kanagi keluar tanpa luka sedikit pun. Ia membalas serangan dengan teknik Thunderbolt Hadad, tetapi serangan itu ditahan ketika Shijima menyalurkan kekuatan sihir gelapnya sendiri. Meskipun berhasil menghentikan serangan tersebut, Shijima tampak terkesan dengan pilihan teknik yang digunakan Kanagi. Dari balik asap, Suo muncul di belakang Shijima dan melepaskan mantra Chrysanthemum, menembakkan rentetan pisau tajam ke arahnya. Shijima sempat terkejut, tetapi dengan mudah menghindar dengan melompat ke udara. Saat ia melayang, Suo sudah mempersiapkan sihir lain, karena ia tahu Shijima tidak akan kalah oleh kemampuan tingkat rendah seperti itu. Ia menghantamkan senjatanya ke tanah, mengaktifkan teknik Autumn Skill yang membuat hujan pisau turun dari langit. Namun, Shijima hanya tersenyum dan menyebutnya sebagai hujan cahaya semu. Ia kemudian mengubah tangannya menjadi sebilah pedang dan menyerang Suo, yang menangkisnya dengan hentakan keras. Setelah serangan itu tertahan, Shijima menyadari bahwa Suo mungkin adalah yang terkuat di antara mereka. Kanagi, yang berdiri di sisi medan, menatap Shijima dengan ngeri. Kekuatan yang terpancar dari sosok itu terasa tak berujung, benar-benar berbeda dari musuh manapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Shima tampak lebih kuat bahkan dibandingkan para pendiri. Saat Kanagi merenungkan hal itu, ia mendengar rekan-rekannya memanggil dari belakang. Ketika menoleh, ia terkejut melihat Anei dan Hanada tersapu serangan seni hitam. Keduanya berhasil menghindar dan segera melesat ke arah Shijima yang masih bertarung melawan Suo. Dalam pertarungan itu, Shijima memanggil 3 iblis kerangka untuk menghadang Akane dan Hanada yang terus mendekat. Melihat iblis muncul di depannya, Hanada menendang keras, namun serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Tubuh para iblis itu sekeras Minotaur yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Salah satu dari iblis tersebut berdiri di hadapan Kanagi, menghalangi jalannya. Sementara itu, Suo dan Shijima terus saling melancarkan serangan tanpa henti. Shijima mengejek Suo dengan mengatakan bahwa ia tidak akan mendapat bantuan dari rekan-rekannya. Namun, segera setelah ia mengucapkannya, Suo menebas langsung ke arah bahu Shijima dan menyatakan bahwa ia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ia kemudian menuding ke arah Shijima dan memperingatkan agar tidak mendekat, menyatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat diandalkan hanyalah kemampuannya sendiri. Sambil mengusap darah yang mengalir dari lukanya, Shijima tertawa gila dan berteriak bahwa ia pun tidak membutuhkan siapapun serta akan menelan semuanya. Dengan teriakan itu, Shijima menyerbu ke arah Suo. Serangannya begitu cepat hingga Suo nyaris tidak sempat menangkis dan hanya mampu menahan pedang musuh beberapa inci dari tubuhnya. Saat Suo berjuang menahan serangan brutal itu, ia mendengar seseorang memanggil dari belakang, Kanagi yang berlari ke arahnya. Shijima terperanjat melihatnya, karena ia telah mengirim iblis untuk menghentikan Kanagi. Ketika menoleh ke belakang, ia mendapati rekan-rekan Kanagi masih bertarung melawan iblis-iblis lainnya, sementara iblis yang ia kirim tergeletak terbelah dua. Sebelum sempat memproses kejadian itu, wajah Shijima dihantam pukulan keras dari Kanagi yang membuatnya terseret jauh di tanah. Suo terpukau melihat serangan itu, dan Kanagi mengusulkan agar mereka bekerja sama untuk mengalahkan Shijima. Suo sempat terkejut karena Kanagi dan Akane bahkan belum menuntaskan pertarungan mereka sendiri, namun kini Kanagi menawarkan bantuan. Meskipun demikian, harga diri Suo menguasainya. Ia menolak mentah-mentah tawaran itu dan menyatakan bahwa ia tidak memerlukan bantuan siapapun, karena dirinya lebih dari cukup untuk bertarung sendirian. Kanagi tidak percaya dengan keputusan itu, tetapi sebelum perdebatan berlanjut, Shijima tiba-tiba menerjang dan melancarkan teknik napas Magatsunya. Sinar energi dahsyat meledak ke arah mereka berdua. Suo berhasil menahannya, tetapi Kanagi terpukul mundur hebat, tubuhnya terhempas oleh serangan mengerikan itu. Ia menghantam pohon,
dan pandangannya mulai kabur seiring kesadarannya memudar. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat Hinoki dan arwah sang penyihir berdiri di hadapannya. Hinoki menjelaskan bahwa Kanagi telah pingsan, sehingga mereka memanggilnya masuk ke dalam kesadarannya sendiri. Meski tubuhnya remuk dan penuh luka, Kanagi berusaha bangkit sambil memohon agar dikirim kembali ke medan pertempuran karena ia masih harus bertarung. Namun, sebelum mereka menjawab, terdengar suara berat dan berwibawa bergema di seluruh ruang, memerintahkannya untuk mundur dari pertempuran. Sementara itu, di luar, Suo nyaris tak mampu bertahan menghadapi serangan tanpa henti dari Shijima. Shijima menampilkan senyum miring, memuji Suo karena berpikir sama dengannya, bahwa mereka tidak membutuhkan siapapun untuk bertarung. Dengan senyum licik dan dorongan haus untuk melahap segalanya, Shijima menyalurkan kekuatannya ke dalam serangan berikutnya dan menebas dengan kekuatan luar biasa hingga pedang Suo terbelah dua. Terkejut, namun cepat bereaksi, Suo segera memanggil pedang lain dan menebas ke arah Shijima, tetapi lawannya menghindar dengan mudah, melengkungkan tubuhnya ke belakang dengan kelenturan yang tak wajar. Shijima tampak semakin menikmati pertarungan seiring Suo yang semakin kesulitan. Di ranah spiritual, bentuk roh Kanagi menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Shijima tampak jauh lebih kuat dari siapapun di sana. Hinoki menyatakan bahwa kekuatan itu berada jauh di luar jangkauan Kanagi. Sang penyihir menambahkan bahwa ketepatan Shijima dalam menyerang begitu menakutkan, dan seandainya ada lebih banyak manusia hidup di tempat itu, ia mungkin sudah naik menjadi Raja Iblis. Ia memperingatkan Kanagi bahwa jika Shijima memakan hidupnya juga, kekuatannya akan bertambah dan akan menimbulkan kehancuran bagi peradaban. Ia menegaskan bahwa penemuan mereka terhadap Grimoire hanyalah sebuah kebetulan. Hinoki kemudian melangkah maju dan meminta agar Kanagi meminjamkan tubuhnya kepada mereka supaya mereka dapat menyelesaikan masalah itu sendiri. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika Kanagi dengan tegas menolak. Ia meminta maaf, lalu menyatakan bahwa ini bukanlah latihan. Ini adalah kenyataan, dan ia harus mengatasi rintangan ini dengan kekuatannya sendiri, sebagaimana ia akan melakukannya di masa mendatang. Dengan keyakinan dan tekad yang tidak tergoyahkan, ia memandang keduanya dan bertanya apakah mereka sependapat dengannya. Sang penyihir berusaha membantah, tetapi Hinoki tertawa keras, lalu berkata bahwa Kanagi telah mengalahkan mereka. Meletakkan tangannya di bahu Kanagi, Hinoki mengingatkan akan tekad Kanagi untuk melampaui para pendiri, lalu mendorongnya agar menggunakan segala yang telah dipelajari dan menghadapi semuanya dengan caranya sendiri. Ucapan itu menyalakan kembali semangat Kanagi. Dengan pandangan yang mantap, ia menatap ke arah medan pertempuran dan meminta para pendiri untuk menyaksikan dirinya. Tanpa ragu, ia melesat menuju tempat Shijima dan Suo yang masih terlibat dalam pertarungan sengit. Suo tampak babak belur, dan ketika ia membuka mata, Shijima kembali menyerang, menghantamnya hingga terpental ke udara. Saat masih melayang, Shijima bersiap melancarkan serangan terakhir untuk menghabisinya. Namun, tepat ketika Suo bersiap menerima serangan itu, seseorang menangkapnya di udara. Pedang dan tubuhnya digenggam oleh Kanagi. Masih di udara, Kanagi meminjam pedang Suo dan dengan satu gerakan cepat, ia melempar Suo ke tanah, menjauhkannya dari semburan sihir yang ditembakkan Shijima. Suo menghantam tanah dengan keras, sementara Shijima mengalihkan pandangannya kembali ke Kanagi yang masih berada di udara. Ia kembali melepaskan napas Magatsu ke arah Kanagi, namun terkejut melihat Kanagi menanganinya dengan tenang sambil menggunakan gaya pedang satu tangan milik Hinoki. Dengan fokus tajam, Kanagi menebas serangan energi itu hingga terbelah dua, lalu melanjutkan gerakannya dengan presisi tinggi dan menebas lengan Shijima, memutusnya dari tubuh sang iblis. Shijima terpaku dalam keterkejutan dan ketakutan, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tidak yakin dengan apa yang baru saja terjadi, Shijima bergetar karena amarah dan berteriak menuntut pengakuan atas jati dirinya. Namun, Kanagi yang wajahnya dipenuhi tekad tak tergoyahkan menanggapi dengan dingin bahwa dialah yang akan melampaui para pendiri. Sang penyihir yang menyaksikan pertempuran itu bertanya kepada Hinoki apakah Kanagi akan menang melawan penyihir kegelapan. Tetapi Hinoki sendiri belum mengetahui jawabannya. Meskipun demikian, ia yakin bahwa Kanagi bukanlah orang bodoh. Ia menduga bahwa Kanagi mungkin telah mempelajari sesuatu yang baru ketika tertidur di dalam mobil dalam perjalanan ke tempat itu. Senyum lebar terukir di wajah Hinoki saat ia bertanya-tanya apakah hal itu berada di luar jangkauannya sendiri. Suo yang menyaksikan pergerakan Kanagi dengan efisiensi dan keluasan luar biasa juga terkejut. Beberapa saat sebelumnya, ia sempat menolak bantuan Kanagi, namun kini justru bantuan itulah yang menyelamatkan hidupnya. Sementara itu, Kanagi terus menyerang tanpa henti, menebas ke arah Shijima hingga lawannya terpaksa berpindah tempat dengan sihir teleportasi dan membalas menggunakan seni hitamnya, pomegranat. Rentetan ledakan energi melesat ke arah Kanagi. Ia berusaha menghindar, namun segera menyadari bahwa serangan-serangan itu memburunya. Melompat ke segala arah untuk menghindari kejaran, Kanagi mendapati ledakan-ledakan itu terus mengejarnya dengan presisi. Tiba-tiba, ia teringat salah satu teknik milik para pendiri, aftershock. Menghentakkan kakinya ke tanah, ia menciptakan penghalang batu di depannya untuk menahan serangan yang datang. Shijima terkejut melihat taktik itu, namun segera kembali melepaskan lebih banyak ledakan energi. Kanagi memanfaatkan pecahan batu yang berserakan untuk melindungi dirinya sekali lagi. Melihat celah, ia menggabungkan dua kemampuan sekaligus untuk muncul di belakang Shijima dalam sekejap. Tetapi lawannya berhasil menghindar pada detik terakhir. Sebagai balasan,
Shijima melancarkan Plate of Yin Blast yang menghantam tubuh Kanagi. Meski terkena serangan itu, Kanagi mampu menyerap sebagian besar dampaknya. Menggunakan batu melayang sebagai pijakan, ia melesat kembali ke arah Shijima sambil mengingat pelajaran yang diwariskan para pendiri. Shijima menghindar lagi, namun beragam teknik yang digunakan Kanagi membuatnya terpana. Para pendiri yang menyaksikan dari kejauhan pun terkejut melihat perkembangan pesat serta kegigihan Kanagi. Namun, Shijima belum menyerah. Dengan tatapan gelap, ia mengaktifkan seni terlarangnya dan memanggil sesosok raksasa kerangka melalui Skeleton Fusion. Makhluk kolosal itu berdiri menjulang, memancarkan aura jahat yang luar biasa kuat. Shijima menyeringai dan menyatakan bahwa inilah akhir segalanya. Raksasa kerangka itu mengayunkan telapak tangannya yang masif ke arah Kanagi. Para pendiri berteriak memintanya lari, namun Kanagi tetap diam menatap serangan yang mendekat. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa sekalipun mengerahkan seluruh kemampuannya, ia masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Shijima. Ia memahami bahwa ia membutuhkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang melampaui batasnya saat ini. Mengingat pelajaran dari sang penyihir dan Hinoki, Kanagi teringat cara menggunakan Shining Flame dan teknik pedang satu tangan milik Hinoki, serta ajaran Hinoki tentang ayunan dan berbagai bentuk tebasan. Menggabungkan kedua ajaran itu, Kanagi menyalurkan Shining Flame ke dalam tangannya sambil menginfuskan pedangnya dengan teknik Hinoki, mengubah senjatanya menjadi bilah api menyala. Sang penyihir dan Hinoki menyaksikan dengan takjub, menyadari bahwa Kanagi baru saja melakukan sesuatu yang mustahil. Dengan senjata barunya yang berpijar, Kanagi berdiri siap bertarung. Teknik yang baru saja ia ciptakan itu dinamakan Blazing Fire Cutting Blade. Tanpa ragu, Kanagi melesat ke arah makhluk kerangka itu, mengayunkan pedang berapinya sementara Shijima menatap dengan ketidakpercayaan yang mutlak. Mengingat ajaran Hinoki tentang seni pedang dan sihir mak, Kanagi menginginkan sesuatu yang melampaui keduanya. Dengan tekad itu, ia berhasil menggunakan teknik Blazing Fire Cutting Blade, membungkus pedangnya dengan nyala api. Dalam satu ayunan cepat, ia membelah makhluk kerangka itu dari kepala hingga kaki sekaligus menebas tubuh Shijima menjadi dua bagian. Semua orang yang menyaksikan tertegun melihat pencapaian luar biasa tersebut, menggabungkan dua kemampuan sihir dengan sedemikian sempurna. Pendiri ahli alkimia tampak paling terkesan, menyebut Kanagi sebagai sosok yang tidak biasa karena kemampuannya berpindah dan menggabungkan berbagai teknik tanpa kesulitan. Ia tidak pernah menyangka Kanagi mampu memadukan teknik secara semudah itu, dan ia menduga bahwa potensi Kanagi mungkin masih jauh lebih besar. Tiba-tiba, sang alkimiawan menghilang begitu saja, meninggalkan Hinoki dalam kebingungan. Penyihir yang mendengar ucapannya setuju dan menyadari bahwa mereka mungkin telah meremehkan kemampuan Kanagi. Ia kini merasa khawatir, bertanya-tanya apakah bijak untuk membesarkan seseorang sekuat itu. Namun, Hinoki justru bersemangat, terpukau oleh kekuatan Kanagi dan ingin melihat seberapa jauh ia dapat berkembang. Saat Kanagi mendarat di tanah dalam keadaan lelah, ia terkejut melihat Shijima, yang telah terbelah dua, mulai beregenerasi dari darahnya sendiri. Dengan amarah membara, Shijima menggeram bahwa seandainya serangan itu mengenai kepalanya, ia mungkin sudah mati. Menyalurkan energi kegelapan, ia membentuk bola kematian dan bersumpah akan mengakhiri semuanya sendiri. Namun, sebelum ia sempat melancarkan serangan itu, Suo tiba-tiba muncul di belakangnya dan menebas lehernya. Kepala Shijima terpenggal, tubuhnya jatuh tanpa daya. Ketika tubuh Shijima ambruk, Suo segera menangkap Kanagi yang telah pingsan. Sambil menatapnya, Suo teringat pada masa lalu, pada kakak laki-lakinya yang pernah menggendongnya dengan cara yang sama. Malam itu sangat dingin, di bawah jembatan yang diselimuti salju. Kakaknya berjanji akan mencari makanan untuknya keesokan pagi. Saat Suo mulai terlelap, mereka mendengar suara parade besar di atas jembatan. Orang-orang bersorak gembira sementara mereka berdua menggigil dalam kelaparan. Ingatan itu mengingatkan Suo akan alasan ia memilih kesendirian. Shijima telah mencoba memanipulasinya dengan memanfaatkan kesepian itu. Tetapi kini, ketika ia memandang Kanagi, ia menyadari sesuatu, bahwa dirinya tidak sepenuhnya sendirian, dan sekalipun begitu, ia mampu bertahan. Saat kesadaran itu terlintas, penghalang di sekitar mereka mulai retak. Akane dan Hanada segera bergegas masuk, panik melihat Kanagi tak sadarkan diri. Setelah memastikan bahwa ia hanya pingsan, Hanada memperhatikan bahwa penghalang itu runtuh dari dalam. Ia memperingatkan bahwa mereka harus bertindak cepat. Hanada bertanya apa yang akan terjadi jika energi di dalam penghalang itu meledak keluar. Suo menggenggam pedangnya erat dan menjelaskan bahwa bila hal itu terjadi, mereka semua akan hancur tertindas ledakan. Satu-satunya cara adalah melancarkan serangan terkuat mereka untuk mencoba menangkisnya. Meskipun Suo mengatakannya dengan nada percaya diri, jauh di dalam dirinya, ia tidak yakin apakah mereka sanggup melakukannya dalam kondisi saat ini. Namun, mereka tidak memiliki pilihan lain. Saat semuanya bersiap menghadapi ledakan itu, Kanagi yang masih tidak sadarkan diri tiba-tiba mengangkat pedangnya, menyalurkan energi ke dalamnya. Suo yang melihat hal itu terkejut, karena di dalam pikiran Kanagi, Hinoki telah mengambil alih kendali dan membimbing tubuhnya. Ketika penghalang itu meledak, semua orang melepaskan kekuatan penuh mereka, sementara Hinoki mengeksekusi serangan Splitting Cloud dengan gaya satu tangannya. Di luar penghalang, seorang pria berambut merah berlari menuju lokasi, ditemani oleh dua bawahannya. Salah satu dari mereka memperingatkan bahwa penghalang itu akan runtuh. Tiba-tiba, penghalang tersebut benar-benar meledak terbuka.
Mereka khawatir telah terlambat, tetapi rasa takut itu berubah menjadi keterkejutan ketika sebuah cahaya biru cemerlang menembus langit dari pedang Kanagi. Pria berambut merah itu menatap pemandangan itu dengan kagum, mengenali cahaya tersebut sebagai teknik pedang yang sempurna, tanpa keraguan sedikitpun. Namanya Suo Makoto, Kapten Unit Anti Ramalan. Sambil mengamati fenomena di hadapannya, ia bertanya-tanya siapa yang mampu menciptakan teknik seindah itu. Beberapa waktu kemudian, di sebuah pesawat yang melintasi Peru, Midori sedang berbicara melalui sambungan telepon dengan Makoto. Ia terkesan karena anggota baru mereka baru saja menghentikan ramalan tak dikenal. Sementara itu, di Jepang, Makoto yang masih berada di panggilan yang sama tengah menghadapi ramalan peringkat 1. Sebuah ancaman yang menurutnya jauh lebih berbahaya daripada yang pernah mereka temui sebelumnya. Alih-alih duduk di dalam pesawat, Midori justru berada di atasnya. Tersenyum kecil saat memikirkan betapa unit anti ramalan telah berkembang pesat. Meski ia tidak berada di sana untuk menyaksikannya langsung. Namun, senyum itu segera pudar ketika Makoto mengungkapkan bahwa anggota inti yang menghentikan ramalan tersebut ternyata adalah Kanagi, orang yang baru saja bergabung dengan tim 2 hari yang lalu. Terkejut, Makoto segera menuntut penjelasan tentang siapa sebenarnya Kanagi itu. Tanpa ragu, Midori menjawab dengan yakin bahwa Kanagi adalah sosok yang akan mengakhiri semua ramalan. Mereka telah lama menantikan kehadirannya, dan ada perasaan bahwa dialah orang yang selama ini mereka tunggu. Makoto, yang skeptis terhadap keyakinan besar itu, mempertanyakan apakah kepercayaan mereka padanya benar-benar beralasan. Alih-alih berdebat, ia hanya diberitahu untuk menyaksikannya sendiri. Pembicaraan pun beralih arah ketika Makoto mendesak Midori untuk segera kembali, karena menghadapi lawan dengan kekuatan seimbang tanpa kehadirannya terasa begitu sulit. Midori terkekeh kecil, meminta maaf singkat sebelum mengalihkan perhatiannya. Sementara itu, Rin memanggil dengan nada mendesak, menyampaikan bahwa sebuah ramalan besar sedang terwujud di hadapan mereka, musuh raksasa, ramalan super peringkat tinggi, sang penguasa infeksi bunuh diri, Istam. Ketika makhluk mengerikan itu menyerbu ke arahnya, Midori meminta Makoto untuk bertahan sebentar lagi, meyakinkannya bahwa ia akan segera menyelesaikan urusannya. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangan dan melepaskan serangan Divine Wind Turbulence. Pada saat yang sama, di ruang perawatan sebuah rumah sakit, mata Kanagi terbuka lebar. Ia terkejut hingga mengeluarkan seruan lirih sambil bangkit dengan tiba-tiba. Seorang perawat yang melihat gerakannya segera menghampiri dan menenangkannya, memberitahukan bahwa ia akhirnya telah sadar. Ia telah berada di ruang perawatan unit anti ramalan dan tertidur sejak akhir misinya. Mendengar hal itu, Kanagi bertanya-tanya apakah ia hanya kehilangan kesadaran. Karena tidurnya terasa begitu dalam hingga ia bahkan tidak sempat memasuki ruang dimensi untuk berlatih bersama para pendiri. Perawat itu menenangkannya bahwa kondisinya baik-baik saja, lalu menarik tirai dan mengingatkannya agar memanggil jika membutuhkan sesuatu. Saat tirai terbuka, Kanagi melihat Suo duduk di dekatnya dengan tangan terlipat, menatapnya dalam diam. Menyadari kehadirannya, Kanagi bertanya-tanya apakah Suo telah menjaganya selama ia tidak sadarkan diri. Tatapannya beralih ke sekeliling ruangan, dan ia menyadari bahwa Hanada serta Akane tidak ada di sana. Dengan rasa ingin tahu, ia menanyakan keberadaan mereka, dan Suo menjelaskan bahwa keduanya sedang berlatih. Didorong oleh rasa frustrasi atas ketidakbergunaan mereka dalam pertarungan terakhir, Suo dengan nada tenang mengakui bahwa kekuatan Kanagi benar-benar luar biasa. Pujian yang keluar dari sosok seperti Suo mengejutkan Kanagi, tetapi sebelum ia sempat memprosesnya, Suo tiba-tiba berdiri dan dengan nada keras menuntut untuk tahu siapa sebenarnya dirinya. Dalam waktu kurang dari 2 hari sejak kedatangannya, Kanagi telah berhasil mengalahkan bos peringkat 3 dan 1 calon peringkat 1, menggunakan sihir gabungan langka yang belum pernah dilihat Suo sebelumnya. Ia kembali menekan pertanyaan itu, mendesak untuk mengetahui identitas sejati Kanagi dan bagaimana caranya menjadi sekuat dirinya. Ketika Suo semakin menuntut jawaban, Makoto tiba-tiba muncul dan bertanya apakah Kanagi adalah orang yang ia cari. Kanagi mengiyakan, namun Suo tampak terkejut melihat kedatangan kakaknya yang tak terduga. Makoto berjalan melewati Suo tanpa menoleh sedikit pun, sementara Kanagi dengan ragu menanyakan apakah benar ia adalah kakak Suo. Begitu pertanyaan itu terlontar, Makoto mendadak mencabut pedangnya dan menebaskannya hanya beberapa inci dari posisi semua orang di ruangan itu. Baik Suo maupun Kanagi sama-sama terkejut. Kanagi segera menghindar, bertanya-tanya apakah itu semacam ujian. Sementara Makoto sendiri tampak kagum karena seorang peserta pelatihan mampu menghindari serangannya. Ia kemudian mengonfirmasi bahwa hal itu memang sebuah tes, dan Kanagi dinyatakan lulus. Tanpa ragu, ia memperkenalkan diri sebagai kapten pasukan Suo, Suo Makoto. Kesadaran itu langsung menghantam Kanagi, Makoto benar-benar adalah kakak Suo. Setelah jeda singkat, Makoto mengumumkan bahwa karena pencapaian luar biasa Kanagi dalam menghadapi bencana peringkat 1, ia akan bergabung sementara ke dalam pasukannya. Pengumuman itu mengejutkan Kanagi, namun Suo jauh lebih terpukul. Rasa iri perlahan merayap dalam dirinya. Meskipun ia adalah adik Makoto, bahkan dirinya sendiri tidak diperbolehkan bergabung dengan pasukan itu. Tanpa menunda waktu, Makoto memerintahkan Kanagi untuk mengikutinya guna menerima pengarahan. Sementara di belakangnya, Suo mengepalkan tangan dengan begitu kuat hingga buku jarinya berdarah karena frustrasi. Sementara itu, di area pelatihan, 2 unit anti ramalan tengah berlatih keras. Akane menggunakan berbagai macam senjata, sedangkan Hanada berfokus menangkis serangannya. Namun,
Seberapa keras pun mereka berusaha, keduanya tahu bahwa mencapai tingkat kekuatan Kanagi nyaris mustahil. Saat latihan berlangsung, Midori tiba-tiba muncul, mengumumkan kedatangannya sambil membawa coklat dari Peru. Namun, betapa terkejutnya ia ketika keduanya sama sekali tidak memedulikan coklat itu dan justru bergegas menghampirinya. Penuh semangat menanyakan berapa lama ia akan berada di Jepang. Ketika Midori menjawab bahwa ia akan tinggal selama seminggu, keduanya langsung memohon agar dapat berlatih di bawah bimbingannya selama waktu itu. Mereka menolak membiarkan Kanagi melampaui mereka tanpa perlawanan. Midori sempat tertegun, tidak menyangka bahwa keduanya akan sebertekad itu. Ia kemudian menyetujui permintaan mereka, namun bertanya tentang Suo, ingin tahu apakah ia juga berniat bergabung dalam latihan tersebut. Begitu ia selesai berbicara, Suo tiba dengan ekspresi penuh tekad, menyatakan bahwa ia juga akan bergabung. Sementara itu, di lorong, Kanagi berjalan mengikuti langkah cepat Makoto yang memimpin di depan. Kembali di ruang latihan, kelompok itu terkejut melihat Suo datang dengan tekad yang sama untuk bergabung. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Kanagi telah direkrut langsung oleh kakaknya untuk sementara waktu bergabung dalam pasukannya. Pengungkapan itu membuat keduanya terdiam, menyadari betapa pesatnya perkembangan Kanagi. Dapat direkrut secara pribadi oleh Makoto bukanlah hal sepele. Namun, bagi Suo, hal itu menjadi tanda atas kelemahannya sendiri dibandingkan Kanagi. Ia merasa harus berlatih lebih keras agar dapat berkembang. Sementara itu, di lorong, rasa ingin tahu membuat Kanagi menanyakan pada Makoto mengenai pertemuan yang akan mereka hadiri. Makoto menjelaskan bahwa itu berkaitan dengan misi berikutnya yang akan mereka jalankan keesokan paginya. Ketika mereka berjalan, Makoto tiba-tiba berhenti dan bertanya apakah Kanagi dekat dengan adiknya. Mengingat pertempuran terakhir mereka, ketika Suo meminjamkan pedangnya, Kanagi menjawab dengan antusias bahwa mereka memang dekat. Meskipun Makoto tampak acuh, jauh di dalam hatinya ia sebenarnya khawatir pada adiknya. Hanya saja ia tidak pernah menunjukkannya. Hal ini membuat Suo salah paham, mengira bahwa kakaknya membencinya dan tidak peduli padanya. Kenyataannya, saat Makoto berkunjung sebelumnya, ia tidak mengabaikan Suo, melainkan tidak sanggup melihat luka-lukanya. Namun, kesalahpahaman itu membuat Suo yakin bahwa kakaknya menolaknya, sehingga ia bertekad mempertaruhkan nyawa demi menjadi lebih kuat agar dapat menarik perhatian Makoto. Di sisi lain, Makoto sebenarnya tidak ingin Suo menjadi lebih kuat, ia hanya ingin adiknya tetap aman. Kesalahpahaman mendalam inilah yang menumbuhkan tekad Suo untuk melampaui Kanagi, percaya bahwa hanya dengan begitu kakaknya akan mengakuinya. Suatu hari, ia berharap dapat mengalahkan Makoto sendiri. Sementara itu, Kanagi yang masih penasaran terus menekan pertanyaan, hingga akhirnya Makoto mengakui bahwa ia benar-benar peduli pada adiknya. Kanagi merasa tersentuh mendengarnya. Di ruang latihan, ketika Suo menjelaskan semuanya kepada rekan-rekannya, Akane tampak kebingungan. Meskipun Suo berbicara tentang melampaui kakaknya dan membuktikan dirinya, ia tetap menaruh rasa hormat yang dalam padanya. Saat melanjutkan latihan bersama Hanada, Akane berkomentar bahwa pada akhirnya Suo hanya ingin mendapatkan perhatian kakaknya. Hanada menganggap hal itu menyentuh, namun ucapan Akane justru memicu emosi Suo hingga membuatnya marah. Sementara itu, dalam ruang pertemuan, Kanagi mempelajari 3 aturan inti dari pasukan Makoto. Pertama, bergerak dengan cepat. Kedua, menjaga tekanan serangan. Dan ketiga, mengatasi kelemahan diri. Di dalam divisi Counter Force, pasukan Makoto dikenal sebagai yang terkuat dalam kemampuan tempur. Pasukan ini terdiri dari minimal 7 anggota, dirancang sebagai kelompok kecil namun elit dengan target utama berupa ancaman peringkat 1 dan di atasnya. Di dalam helikopter yang mengantar mereka menuju lokasi misi, seorang anggota pasukan bernama Takeru berseloroh bahwa 90% kekuatan tim berasal dari kapten mereka, sementara sisanya hanyalah pelengkap. Karena Kanagi hanyalah anggota sementara, ia tidak diharapkan banyak berkontribusi. Namun, saat Takeru menjelaskan hal itu, Kanagi justru tampak tidak memperhatikan, sibuk dengan ponselnya. Takeru menegur Kanagi atas sikapnya, membuat Kanagi segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia perlu menghubungi teman-temannya. Takeru, kebingungan, menanyakan maksudnya dengan kata, menghubungi. Kanagi ternyata sedang berusaha mengontak anggota lain dari kelompok anti profesi karena para pendiri terus-menerus mendesaknya. Sementara kelompok itu sedang berlatih, mereka menerima pesan dari Kanagi, dan setelah membacanya, semua orang terkejut, terutama Suo yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya dipikirkan Kanagi dengan mengirim pesan seperti itu. Mereka segera memperlihatkannya kepada Midori, yang kemudian menemukan bahwa pesan tersebut berisi 3 nasihat terpisah, masing-masing ditujukan khusus untuk orang yang berbeda. Rincian petunjuk tentang cara menjadi lebih kuat itu membuat Midori terkesan. Dengan senyum tipis, ia mengulurkan tangannya dan bertanya apakah mereka akan mengikuti nasihat itu atau menolaknya. Menganggapnya sebagai tantangan, semua orang menerima, terutama Suo yang merasa marah karena Kanagi seolah menaburkan garam pada luka mereka. Sementara itu, di pesawat, Takeru memberitahu Kanagi bahwa mereka telah tiba di lokasi tujuan. Mengusap jendela, Kanagi terpukau melihat hamparan pegunungan bersalju yang luas dengan kristal-kristal raksasa mencuat dari tanah. Misi mereka kali ini adalah menghadapi ramalan peringkat 1 bernama Frozen Earth. Bencana itu mengancam untuk membekukan seluruh planet karena wilayah terdampak terus meluas dengan kecepatan mengkhawatirkan. Jika tidak segera dihentikan, seluruh bumi bisa tertelan dan semua kehidupan akan musnah.
Fenomena ini terjadi secara bersamaan di 17 lokasi berbeda di berbagai negara. Banyak di antaranya berada di kawasan perkotaan yang semakin memperparah krisis. Wakil Kapten, Kashi, memberi pengarahan kepada pasukan mengenai situasi tersebut, menekankan bahwa mereka tidak boleh menunda karena laporan menunjukkan efek pembekuan menyebar lebih cepat dari yang diperkirakan. Memimpin misi, Makoto memerintahkan pasukannya untuk melompat dari palka belakang helikopter karena pesawat tidak bisa melanjutkan penerbangan dengan aman. Sebelum mereka terjun, Makoto mengingatkan bahwa tidak boleh ada korban manusia. Untuk membangkitkan semangat, ia memerintahkan seluruh tim meneriakkan 3 aturan pasukan, dan mereka pun berteriak bersama. Berdiri di bagian belakang, Kanagi merenungkan pertempuran terakhirnya, ketika ia sekali lagi bergantung pada Hinoki di saat genting. Ia bertekad untuk menjadi lebih kuat selama misi sementara ini, dan menganggapnya sebagai kesempatan berharga untuk belajar dari anggota lain. Saat semua orang melompat dari helikopter, Kanagi meneguhkan niatnya untuk menyelesaikan misi ini dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah ramalan peringkat 1 pertamanya. Pukul 10.17 pagi, seluruh anggota mendarat dengan selamat di tanah. Udara begitu dingin hingga, meskipun sudah menjadi awakener, Takeru tetap terserang flu dan heran bagaimana suhu itu bisa memengaruhinya. Kashi menjelaskan bahwa dingin kali ini jauh lebih parah dari laporan. Kemungkinan itulah penyebabnya. Ia juga memberitahu bahwa area tersebut sangat luas dan menyarankan agar mereka mendirikan camp di tengah jalur. Mendengar hal itu, Makoto sempat mempertimbangkan sesuatu, tetapi menyimpannya dalam hati. Sementara itu, Kanagi menanyakan kepada Takeru apakah ramalan Frozen Earth tercatat dalam buku ramalan manapun. Takeru menyangkal, menjelaskan bahwa unit anti-profesi memprediksinya menggunakan kemampuan unik mereka. Meski banyak ramalan telah diketahui, ini adalah pertama kalinya seorang anggota berhasil mengidentifikasi ramalan peringkat 1. Karena itulah pasukan Makoto dipilih untuk menjalankan misi ini mengingat tingkat bahayanya yang luar biasa. Pertanyaan Kanagi terjawab, namun Kashi memperhatikan bahwa ia tampak sedikit gugup. Kashi menenangkannya dengan mengatakan bahwa rasa gugup lebih baik daripada lengah. Tetapi hal itu tidak boleh menjadi beban. Takeru meletakkan tangannya di bahu Kanagi, mengulangi perkataan Kashi dan mengingatkan bahwa ia sedang bergerak bersama kru terbaik dari unit anti ramalan. Kashi memarahi Takeru karena terlalu santai, membuat Takeru langsung meminta maaf. Tiba-tiba, Takeru mengangkat tangannya dan melaporkan bahwa radarnya telah mendeteksi musuh pada arah pukul 2, sekitar 200 meter jauhnya. Kashi menanggapi laporan itu dan menghilang seketika, lalu muncul kembali beberapa saat kemudian. Ia memastikan bahwa telah memeriksa area depan dan melihat 30 monster dengan perkiraan peringkat SLE+. Makhluk-makhluk itu berasal dari ras Gargoyle S dari suku Tais. Mendengar laporan tersebut, Makoto segera memerintahkan unitnya untuk memusnahkan musuh. Pasukan itu menyerbu ke arah para monster dengan koordinasi yang sangat baik. Kerjasama dan kewaspadaan mereka membuat Kanagi tertegun. Mereka beroperasi pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan para peserta pelatihan, membuatnya sadar bahwa mereka adalah prajurit elit yang jauh melampaui anggota biasa. Bersemangat untuk ikut bertarung, Kanagi meminta izin, dan Makoto memberikannya, sambil menilai bahwa musuh tidak lebih dari peringkat S+. Setelah mendapat izin, Kanagi melesat ke depan dan menendang kepala salah satu monster. Namun, betapa terkejutnya ia ketika makhluk itu meledak, mengirimkan pecahan es ke segala arah. Kashi, yang dengan cekatan menghindari serangan monster mencolok, memperingatkan semua orang bahwa di antara kawanan itu ada beberapa monster yang sangat kuat. Sementara itu, Kanagi mengaktifkan pedang pemotong api miliknya dan menghancurkan seekor monster dengan serangan berapi, membuatnya terpental jauh. Melihat hal itu, Takeru tertegun karena seseorang seperti Kanagi mampu menggunakan keterampilan pedang amarah. Kashi turut terkesan, sementara Makoto, dengan hanya beberapa ayunan pedangnya, dengan mudah menebas sisa monster. Ia juga memperhatikan pedang berapi Kanagi dan menyadari bahwa cahaya biru yang ia lihat sebelumnya pasti berasal dari sana. Setelah para monster dikalahkan, pasukan itu mendirikan kemah di pegunungan dan mulai makan. Saat mereka makan, Kashi bertanya kepada Takeru apalagi yang ia lihat di radar. Takeru melaporkan bahwa tidak ada ancaman tingkat bos dalam radius 10 km. Mendengar itu, Kashi menghela napas lega dan memastikan bahwa mereka bisa bermalam di tempat itu. Namun, ia segera bertanya-tanya kemana Kanagi dan Kapten pergi. Di sisi lain, Kanagi duduk di dekat api unggun kecilnya sendiri, berusaha menggabungkan mantranya seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Namun, ketika ia sedang berkonsentrasi pada proses itu, Kapten tiba-tiba datang dari belakang dan menegurnya karena terlalu bersemangat berlatih. Terkejut, Kanagi hampir melompat karena Makoto mendekatinya begitu diam hingga membuatnya nyaris ketakutan. Setelah menenangkannya, Makoto duduk di samping Kanagi dan bertanya apakah ini pertama kalinya ia berkemah serta apakah ia merasa kesulitan. Dengan antusias, Kanagi menjawab bahwa ia baik-baik saja. Tetapi betapa terkejutnya ia ketika Makoto dengan santai mengatakan bahwa ia sebenarnya hanya ingin pulang dan merokok. Kanagi tidak menyangka bahwa seseorang seperti Kapten bisa berbicara tentang hal semacam itu. Namun, betapa terkejutnya Kanagi ketika Makoto mengungkapkan bahwa ia sangat ingin merokok bersama kucingnya. Bingung dan khawatir, Kanagi salah paham dan mengira Kapten sedang membicarakan narkoba. Ia segera menanyai Kapten tentang maksud ucapannya mengenai kucing, hingga Makoto, yang tiba-tiba mendekat dengan jarak yang membuatnya tidak nyaman,
mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan sebuah foto. Kanagi kemudian bertanya tentang nama kucing itu, dan Makoto menjawab bahwa namanya adalah Oribe. Saat Kanagi memperhatikan foto tersebut, ia menyadari tatapan buas pada mata kucing itu, namun ia justru menanyakan apakah Makoto benar-benar merindukannya. Di luar dugaan, Makoto menyangkal, sambil mengungkapkan bahwa Oribe sebenarnya sangat menyebalkan. Ia selalu mencakar barang-barangnya, muntah di mana-mana, dan menjadi sumber kekacauan yang tiada henti. Namun, meskipun begitu, Makoto mengakui bahwa kucing itu tetap menggemaskan. Sama seperti adik laki-lakinya, Suo. Kanagi merasa aneh mendengar cara Makoto berbicara, tetapi ia tetap mendengarkan ketika sang kapten, dengan nada penuh harapan, mengutarakan keinginannya untuk suatu hari dapat berbicara dengan Suo seperti halnya ia berbicara dengan Kanagi saat ini. Sebagai anak tunggal, Kanagi mengakui bahwa ia tidak bisa benar-benar memahami perasaan itu. Namun ia memberikan saran agar Makoto memperlakukan Suo dengan cara yang sama seperti ia memperlakukan kucingnya. Mendengar saran itu, Makoto tersenyum dan menyetujuinya. Ia kemudian memperlihatkan beberapa video di ponselnya, membuat Kanagi terkejut karena melihat rekaman sang kapten memperlakukan kucingnya seperti bayi. Dengan nada geli, Makoto mempertanyakan apakah perilaku semacam itu sebenarnya pantas. Lalu, dengan ekspresi lembut, ia menatap Kanagi dan bertanya apakah mereka bisa berlatih bersama. Dalam pikirannya, Kanagi sebenarnya tidak terlalu ingin. Namun sebelum ia sempat menjawab, Kashi datang mencari mereka. Ia meminta agar keduanya segera kembali ke perkemahan, mengingatkan bahwa mereka harus berangkat lebih awal keesokan paginya. Makoto menyetujui tanpa keberatan. Malam itu, tanpa mereka sadari, sosok misterius tampak berjalan menembus daratan bersalju. Orang itu berpakaian santai seolah hendak pergi ke pantai, namun melangkah semakin jauh ke dalam wilayah beku. Ketika dihentikan, ia mengaku sedang menjalankan misi untuk menuntaskan ramalan di tempat itu. Sambil memegang sebuah buku kecil di tangannya, ia menyatakan bahwa misi tersebut sangat penting. Ia adalah seorang awakener tunggal yang menuju gunung yang sama dengan Makoto dan pasukannya. Di perkemahan, saat Kanagi tertidur, ia mendapati dirinya sedang berlatih dalam mimpi bersama para pendiri. Pelajaran hari itu adalah memanah, yang bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi. Ia berlatih dengan busur berat di bawah bimbingan Margit yang sedang mengarahkannya. Ketika melihat Kanagi berkeringat, Margit bertanya apakah menjaga fokus terasa menyakitkan. Di tengah latihan, Hinoki mengeluh keras karena hari itu bukan giliran latihan pedang. Namun penyihir itu segera membungkamnya dengan mengingatkan bahwa giliran latihan pedang sudah diberikan padanya sehari sebelumnya. Meski suasana ramai, Margit terkesan karena Kanagi tetap fokus dan menunjukkan peningkatan besar dalam menjaga konsentrasi dibandingkan sesi pertama mereka. Kanagi menjelaskan bahwa saat ini ia sedang menjalankan misi bersama tim yang luar biasa, yang memotivasinya untuk memberikan kemampuan terbaik. Dengan pandangan terarah pada target, ia melepaskan anak panahnya dan mengenainya tepat di pusat sasaran dengan ketepatan sempurna. Margit terperangah akan presisi itu, sementara Kanagi jatuh duduk ke tanah, menghela napas lega. Margit lalu mengingatkannya agar tidak melupakan perasaan itu dan menyatakan bahwa latihan hari itu telah selesai. Menyadari bahwa sesi latihan telah berakhir, Hinoki tampak bersemangat dan segera menghunus pedangnya, memerintahkan Kanagi untuk bangkit dan bersiap melakukan latihan pedang. Namun, tepat sebelum mereka memulai, Kanagi tiba-tiba terbangun oleh rekan-rekannya karena saat itu sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, Makoto memberi pengarahan kepada seluruh tim, menjelaskan bahwa hari ini mereka akan memburu bos yang terikat dengan ramalan tersebut. Saat mereka melanjutkan perjalanan, kelompok itu kembali menghadapi lebih banyak monster. Kali ini berupa kawanan burung biru. Ketika pasukan melancarkan serangan ke arah kawanan itu, para pendiri yang berada dalam diri Kanagi berkomentar bahwa misi kali ini seharusnya mudah mengingat kekuatan tim tersebut. Namun, penyihir di antara mereka memperhatikan salah satu pendiri yang lebih tua tampak gelisah, seolah merasakan sesuatu yang tidak beres dengan pertarungan itu. Setelah pertempuran sengit, mereka berhasil menyingkirkan para monster dan membuka jalan untuk melanjutkan misi. Makoto kemudian memerintahkan Takeru untuk melakukan pengintaian. Takeru melaporkan bahwa sekitar 2000 meter dari posisi mereka terdapat kemungkinan besar keberadaan bos utama, dan makhluk itu sedang menuju ke arah mereka. Ia juga memberikan kabar mengerikan bahwa monster tersebut akan mencapai posisi mereka dalam waktu 10 detik. Tak lama kemudian, sosok raksasa dengan ekspresi buas dan mengerikan muncul melesat ke arah mereka. Makhluk itu dikenal sebagai dewa tak dikenal bernama Kalamedis, dengan aura yang benar-benar berbeda dari monster apapun yang pernah mereka hadapi. Makoto segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang, dan mereka semua bergerak serempak dengan koordinasi sempurna. Takeru menggunakan kemampuannya untuk membelenggu makhluk itu, sementara Kashi menebasnya dari berbagai arah. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika serangan gabungan tersebut sama sekali tidak meninggalkan luka sedikit pun. Bos itu tetap utuh, seolah tidak terpengaruh. Ketika makhluk itu bersiap melakukan serangan balasan, tiba-tiba ia merasakan sesuatu datang dari atas. Kanagi meluncur turun dengan serangan pedang yang kuat, mengingat kembali ajaran Akane dan Hinoki tentang cara melakukan tebasan vertikal. Ia memusatkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan terkuatnya, mengombinasikan kemampuan pedang apinya hingga menyalurkan gelombang api langsung ke arah bos. Namun, serangan itu sama sekali tidak berdampak. Bos tersebut langsung membalas dengan ayunan pedangnya sendiri,
menghantam Kanagi hingga terlempar keras ke tanah. Dentuman besar yang terdengar membuat Takeru sempat mengira Kanagi telah tewas. Tetapi ternyata ia selamat karena jatuh di atas kristal es yang meredam benturannya. Sementara itu, Kashi yang masih bertarung mulai menyadari alasan mengapa makhluk ini mendapat peringkat pertama dalam klasifikasinya. Ia menatap ke arah Makoto, menyadari bahwa hanya kapten mereka yang mampu menyelamatkan situasi. Makoto pun mencabut pedangnya, dan pada saat yang sama Takeru segera membelenggu Kanagi serta mengangkatnya menjauh dari medan tempur, menyatakan bahwa mereka tidak boleh menghalangi sang kapten. Ketika mereka mundur, bos itu mengayunkan pedangnya dengan kekuatan luar biasa ke arah Makoto. Hembusan serangannya menimbulkan gelombang kejut yang dahsyat, hingga membuat Kanagi cemas akan keselamatan Makoto. Namun, betapa terkejutnya ia ketika Makoto berhasil menghentikan serangan itu hanya beberapa inci sebelum mengenai tubuhnya. Bos itu kembali mengayunkan pedangnya, namun sekali lagi Makoto menangkisnya tanpa kesulitan. Tanpa ragu, ia membalas dengan tebasan dahsyat yang langsung memotong salah satu lengan makhluk tersebut. Melihat hal itu, Hinoki sangat terkesan dan berseru bahwa ia ingin melakukan hal yang sama. Namun, Kanagi yang mulai khawatir dengan situasi itu menolak keras permintaan Hinoki untuk mengambil alih tubuhnya. Sementara itu, berdiri di hadapan bos yang terluka, Makoto dengan tenang menyatakan bahwa ia awalnya ingin krunya memperoleh pengalaman bertarung melawan bos level ini, tetapi kini ia akan mengakhirinya sendiri. Mendengar hal itu, seluruh krunya segera membentuk penghalang pelindung di sekitar mereka. Begitu penghalang itu aktif, Makoto menyalurkan kekuatan naga merah ke dalam pedangnya, melepaskan kobaran api yang menyala di sekelilingnya. Ia kemudian menggabungkannya dengan cahaya merah darah dan menghantamkan gelombang api raksasa langsung ke arah bos, menghancurkan hampir setengah dari tubuh makhluk itu. Kanagi yang menyaksikannya tampak benar-benar terkejut. Makoto menggunakan teknik pedang api yang mirip dengan miliknya sendiri, tetapi jauh lebih kuat. Tanpa penghalang pelindung, mereka semua mungkin sudah menjadi abu. Dengan nada lembut, Makoto meminta maaf kepada sang bos, menyatakan bahwa hal itu adalah tugasnya untuk melindungi dunia. Namun, secara tiba-tiba ia mengeong seperti seekor kucing, menimbulkan gelombang rasa malu luar biasa di antara seluruh tim. Mengamati pertempuran dengan cermat, Kanagi menyadari bahwa teknik Makoto sangat berbeda dari milik Hinoki. Keahliannya berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Kekaguman itu membuat Kanagi semakin bertekad untuk belajar darinya. Sementara itu, Makoto melancarkan tebasan terakhir yang membelah tubuh bos itu sepenuhnya. Namun, dalam sekejap, kilatan cahaya menembus medan pertempuran. Lengan Makoto tiba-tiba terputus. Ia menatap dengan tidak percaya, hanya untuk melihat lubang besar menganga di tubuh Takeru. Kengerian menyelimuti Makoto ketika ia menyadari apa yang baru saja terjadi. Begitulah videonya berakhir. Mimin benar-benar berterima kasih buat kalian yang menonton sampai pada titik ini. Mimin berharap kalian mau subscribe ke channel ini, komen dan share sebagai bentuk support kalian kepada Mimin. Oh iya, buat kalian yang ingin support lebih, silahkan klik link di layar, atau klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.